Cuma gara-gara iseng lempar ke lereng, cewek ini malah kesedot ke dimensi lain secara instan. Begitu sadar, dia langsung disiksa sekelompok pria brengsek. Seluruh tubuhnya terasa remuk dan hancur lebur. Tapi yang bikin shock, dia buta total. Meski gelap, dia bisa ngerasain tatapan mesum para bajingan itu. Saat tangan kotor mereka mulai menjamah, Luo Qingtong malah menyeringai dingin. Mau main kasar ya? Menarik. Sekali kerak, leher si sampah itu patah. Detik itu juga, kekuatan supreme pupilnya bangkit. Penglihatannya pulih seketika. Mayat itu dilempar gitu aja, lalu dia menerjang sisa mangsanya bagai kilat. Mau gue? Ngaca dulu dong. Bak malaikat maut, dia memanen nyawa mereka dalam sekejap mata. Tiba-tiba dia batuk darah. Sial, ini bukan tubuh aslinya, melainkan raga asing yang lagi sekarat parah. Dor! Serangan cahaya misterius nyaris menghantamnya. Untungnya, insting dewa membuatnya sempat menghindar meski terpental jauh. Dia salto dan mendarat tegak, tapi gelombang kejut tadi benar-benar nyiksa fisiknya yang udah babak belur. Darah kembali muncrat dari mulutnya. Gila, kekuatan serangan ini beneran setara meriam partikel penghancur. Sejak kapan manusia punya energi ngeri begini? Sambil sembunyi, dia langsung aktifin blood pupilnya buat analisa situasi. Musuhnya kuat banget, sedangkan dia lagi kritis. Gimana caranya Luo Qingtong bisa menang dalam kondisi ampas ini? Kejar! Jangan biarin dia hidup, teriak mereka. Luo Qingtong sadar, dia bukan di hutan biasa. Ternyata dia beneran terlempar ke dunia lain. Klis banget sih, masa dia beneran ngalamin yang namanya transmigrasi? Sambil lari dari kejaran orang bertopeng, dia mendengus. Kalau bukan karena raga lemah ini, mereka udah jadi abu. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah formasi sihir kuno di depannya. Kesempatan emas buat kabur nih. Dia menyeringai puas. Pucuk dicinta ulam tiba. Dengan pupilnya, dia langsung ngebaca cara kerja segel sihir itu. Hap! Dia melompat masuk. Tapi, ternyata ada kawok ganteng lagi asyik berendam di kolam air panas. Sinetron banget dah, gumamnya. Si cowok noleh dengan tatapan dingin, tapi ternyata dia juga nggak bisa melihat. Kawok itu cuek aja. Luo Qingtong malah kegirangan ngelihat bodi kekar si cowok meski cuma siluet doang. Wah, pemandangan indah nih, serunya. Suara pengejar makin dekat, bikin si cowok misterius itu kasih tatapan maut. Panik bakal diusir, Luo Qingtong langsung gercep. Dia nerekam si cowok dan ngebungkem mulutnya rapat-rapat. Ganteng, lagi darurat nih. Numpang ngumpet bentar ya, jangan pelit-pelit amat, bisiknya nakal. Si cowok tetap tenang. Lo buta kan? Tanya dia. Iya, buta total kok, jawab Qingtong pura-pura bego. Tatapan si cowok makin menusuk, tapi Luo Qingtong malah makin jadi buat manfaatin situasi enak ini. Sambil ngelus abs roti sobek si cowok, dia nanya, Ganteng, kok ngelihatin gue terus? Naksir ya? Bayangin, master pupil terhebat yang kesasar gara-gara kelereng ini malah asyik ngeflirt di tengah situasi maut. Dia benar-benar menikmati momen godain kawok bening itu. Senyum nakal tersungging di bibirnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tiba-tiba tangannya nggak sengaja nyentuh sesuatu yang nggak seharusnya. Suasana seketika jadi kaku dan mencekam. Aura membunuh terpancar dari si cowok. Sorry, salah pegang doang kok, jerit Qingtong sebelum tersadar sesuatu. Luka-lukanya sembuh total. Ternyata air ini tempat meditasi. Oh Allah, lo juga lagi penyembuhan ya? Berarti nggak bisa gerak? Si kawok cuma bisa melotot tajam, sementara air kolam mulai mendidih karena luapan amarah dan energinya yang dahsyat. Tekanan energinya ngeri banget, bikin Luo Qingtong ngerasa nyawanya terancam kalau nggak segera kabur dari situ. Dia langsung loncat keluar kolam. Dadah ganteng! Seru sih, tapi mending kita nggak usah ketemu lagi ya. Sumpah tadi cuma kepeleset, bukan pelecehan kok. Pamitnya sambil ngedipin mata, bikin si cowok makin pengen meledak emosi. Gue liat lo polos, lo juga udah gue pegang, impes kan? Ledakan aura si kawok makin tak terbendung. Sambil lari, dia puas banget udah dapet cuci mata gratis. Si kawok cuma bisa ketawa dingin, berani banget. Belum ada yang senekat itu padanya. Kini luka Qingtong sembuh dan kekuatan kultivasinya yang hancur telah bangkit kembali. Meski matanya masih kena racun, tiba-tiba ada babi kecil imut yang gigit bajunya dan gak mau lepas. Gemes. Qingtong tersenyum tipis. Sana pergi. Boshil. Gue gak punya waktu buat jagain peliharaan selucu lo sekarang. Woi, dia di sini, teriak musuh. Qingtong langsung waspada, tapi si babi kecil malah cari kesempatan. Jari Qingtong digigit. Tiba-tiba, kepalanya pening dan muncul tanda misterius di dahi mereka berdua secara bersamaan. Kesal bukan main, dia langsung angkat si babi dan dikocok-kocok badannya. Dasar babi kurang ajar ngapain lo? Musuhnya ngepung dengan muka songong. Tapi Luo Qingtong cuma menatap dingin. Saatnya rasain kekuatan kultivasi gue yang asli. Berhasil menembus ranah Martial Master, pasti dia memakai ramuan tingkat surga. Luo Qingtong hanya melempar senyum sinis nan dingin. Tanpa berniat menjelaskan, dia langsung berbalik pergi. Si babi kecil bergumam, dasar orang-orang udik, ramuan tingkat surga itu sampah dibanding.
Air suci itu. Bahkan pecundang paling payah sekalipun akan mendadak jadi jenius luar biasa setelah meminum setetes darinya. Wanita bodoh ini malah dikejar oleh kroco lemah, memalukan sekali. Luo Qingtong langsung mencengkeram babi cerewet yang banyak bicara itu. Siap menjadikannya sup babi lezat. Si babi sontak memasang wajah melas dan memohon, "Aku dewa babi kuno, jangan bunuh aku. Aku adalah hewan kontrakmu sekarang. Kalau aku mati, kekuatanmu bakal anjlok." Sebenarnya, dia tak benar-benar berniat menghabisi makhluk mungil itu. Perburuan sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan lihai dia merakit senjata rahasia, memantau para pria bertopeng yang mencarinya dari ketinggian pohon. Saat mereka berpencar, itulah kesempatannya. Satu demi satu, dia mulai melumpuhkan mereka dalam kegelapan malam yang sangat sunyi. Bergerak bagai malaikat maut di kegelapan mencabut nyawa tanpa suara, setelah menghabisi target terakhir dengan sebuah gerakan yang sangat anggun. Gelombang musuh berikutnya tiba dan terpaku dalam syok. Seorang Martial Master rendahan membantai para Martial General dalam sekejap mata saja. Cepat saat pemimpin mereka hendak memerintahkan mundur, Luo Qingtong muncul tiba-tiba di belakang mereka dengan sentakan pergelangan tangan. Jarum-jarum melesat dan darah memuncrat saat mereka tumbang tanpa suara. Sisa-sisa dari mereka gemetar hebat karena didera ketakutan luar biasa. Mata mereka membelalak ngeri. Luo Qingtong menatap penuh penghinaan. "Lebih baik kalian tinggal di sini dan temani teman-teman kalian." Orang terakhir mencoba kabur dengan panik, namun maut adalah satu-satunya jalan keluar. Saat dia sedang menjarah mayat-mayat di sana, pria dari mata air tadi muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Busur yang bagus, tanpa fluktuasi energi, bahkan orang biasa bisa menggunakannya. Hal berikutnya membuat pria itu murka. Wanita ini tak hanya mandi bersamanya dan menjamah tubuhnya, tapi sekarang malah menyentuh mayat menjijikkan. Amarah dan cemburu mendadak meluap di hatinya. Luo Qingtong merasakan hawa dingin mencekam di punggungnya, hingga dia tercengang tidak percaya. Kenapa pria level dewa ini terus mengikutiku? Saat dia bangkit dan melangkah, tatapan sedingin es pria itu langsung mengunci pergerakannya. Dia berniat kabur, namun malah menabrak pembatas tak kasat mata dengan sangat keras. Dia merasa sangat bersalah sekaligus terjebak sekarang. Dia memaksakan senyum, "Halo tampan, kebetulan sekali kita bertemu lagi." Pria itu mengulurkan tangan, wajahnya tampak beku tanpa ekspresi sedikit pun. "Tampan, ayo bicarakan baik-baik, jangan pakai kekerasan." Pria itu tak peduli. Jantung Luo Qingtong berdegap kencang saat matanya aktif menghindar. Mata pria itu berkilat tajam, dia sanggup menembus kunci auraku. Sepertinya aku harus mulai bertarung dengan sangat serius sekarang juga. Luo Qingtong mengira dia sudah lolos, namun pria itu muncul instan di depannya. Sadarlah dia, tak ada peluang untuk menang, ataupun melarikan diri. Saat pria itu menyerjang, sebuah ide licik muncul di kepalanya. Dia sengaja limbung dengan senyum tipis yang mematikan. Berpura-pura hilang keseimbangan dan jatuh ke depan. Pria itu terpaku sejenak, dan pada saat itulah dia mendarat tepat di pelukan hangatnya. Seluruh tubuh pria itu menegang kaku. Jemari Luo Qingtong mulai menggoda di dadanya. "Tampan, ternyata kamu sangat gigih mengejarku, ya? Kamu pasti sangat naksir aku, kan?" "Yah, aku bukan wanita gampangan, tapi karena wajahmu sangat menawan, akan kuberi sedikit pengecualian." Dia mendekat dan mendaratkan kecupan lembut di bibirnya. Aroma manis napasnya dan sentuhan bibir kenyalnya benar-benar memabukkan pria dingin itu. Sontak pria itu langsung mendorongnya menjauh karena kaget. Luo Qingtong memanfaatkan momentum itu untuk mundur lincah sambil terus menggodanya. "Ternyata kamu sangat polos tampan. Kita memang berjodoh. Terima kasih sudah mengantarku pergi dari sini. Dadah, sampai jumpa lagi ya." Wanita gila gerutunya. Namun ada perasaan aneh yang bergejolak saat dia mengingat kejadian tadi. Sementara itu Luo Qingtong bernapas lega. Si babi kecil sangat kagum. Dia benar-benar berani menggoda pria seseram itu. Luo Qingtong menyentuh bibirnya merasa kejadian tadi lumayan. Dia menjilat sudut bibirnya sambil menepuk kepala babi itu. "Oke, cepat katakan padaku, makhluk apa sebenarnya kamu ini?" Babi bicara. Si babi menepis tangannya dan melotot tajam, berseru lantang bahwa dirinya adalah sesosok dewa babi kuno dari zaman dahulu kala. Luo Qingtong terlihat sangat skeptis, membuat si babi membusungkan dadanya. "Jangan remehkan aku. Dulu, di masa kejayaanku, semua takut padaku. Bahkan Phoenix dan naga langit pun harus memanggilku Tuan Babi." Tak lama kemudian, dahi Luo Qingtong langsung berkerut sangat dalam. Dunia macam apa ini? Bagaimana aku bisa terdampar di sini? Untunglah wajahnya tak berubah, sambil mengingat barang-barang yang baru dia jarah. Dia mengeluarkan sebuah lencana. Mendadak rasa sakit menusuk kepalanya saat sebuah suara bergema di pikirannya. Lencana pengawal bayangan. Permainan langit dan bumi, jadi merekalah yang telah mencelakaiku. Luo Qingtong mencengkeram kepalanya yang berdenyut hebat menahan rasa sakit. "Siapa kamu? Siapa yang sedang bicara?" Ternyata pemilik asli tubuh ini adalah wanita paling cantik di seluruh wilayah kerajaan Dongli.
putri dari Markis Luo yang agung, namun dia dikhianati secara keji oleh adik kandungnya sendiri, adik perempuannya yang sangat licik. Luo Qingning dulunya adalah gadis lemah dan penyakitan. Dia telah menguras semua sumber dayanya demi merawat adiknya itu hingga kembali sehat, memberinya jalan untuk berlatih bela diri. Tak pernah dia bayangkan, ternyata sang adik adalah serigala berbulu domba yang sangat haus darah. Soal kekuatan, Luo Qingning bukanlah tandingannya. Dalam hal kecantikan, Luo Qingtong tetaplah nomor satu yang tak tertandingi di seluruh kerajaan. Namun si adik ular itu merusak kultivasinya, membutakannya, bahkan menyewa pria-pria bejat untuk menodai kehormatan dirinya secara sangat paksa. Hanya aku, Luo Qingning, yang layak menjadi jenius keluarga Luo. Kau hanyalah sampah kotor tak berguna. Luo Qingtong menyeringai licik. Bukankah ini sangat sempurna? Bahkan si babi pun gemetar merasakan hawa membunuhnya. Karena aku telah mengambil alih tubuh ini, maka dendamnya pun kini menjadi milikku. Luo Qingning, aku akan mengingatmu, dan seluruh keluarga kerajaan Yuan. Kalian mengirim pembunuh hanya demi membatalkan pertunangan ini. Sambil tersenyum, Luo Qingtong menepuk tangannya. Jika mereka ingin bermain, akan kutunjukkan bahwa para jenius kebanggaan mereka. Hanyalah butiran debu di hadapanku. Ia menjilat bibirnya. Sudah lama sekali adrenalin ini tidak terpacu sehebat sekarang. Menyiksa mangsa secara perlahan, jauh lebih memuaskan. Melihat ekspresi haus darah itu, si babi sampai tak berani bernapas. Demi menyembuhkan matanya, ia mengumpulkan air mata darah dan menggunakan pupil saktinya untuk membedah komposisi racun tersebut. Si babi terperangah. Tak ada rahasia yang lolos dari pandangannya. Racun ini sangat licik. Jika komponennya diracik dengan benar, ia akan menjadi obat dewa. Namun jika urutannya terbalik, reaksinya akan berubah menjadi racun paling mematikan di dunia. Luo Qingtong tertegun. Bahkan seluruh kekaisaran Tianyu takkan mampu menciptakan setetes pun racun serumit ini meski menguras harta mereka. Si babi bergumam dalam hati, membayangkan betapa langkanya benda itu. Siapa lagi yang ingin melenyapkanmu? Musuh gadis ini pasti ada di mana-mana. Karena merasa buntu, ia memutuskan untuk mengesampingkannya dulu. Dibuangnya sisa racun itu, lalu ia bergegas mencari tanaman penawar. Tak lama kemudian, pria dari mata air muncul. Mustahil seorang ahli bela diri biasa bisa lolos dari deteksi indera ilahiku. Ia mendadak terpaku melihat sisa racun tersebut. Dia bisa meracik racun gu pemakan jantung. Siapa sebenarnya wanita misterius ini? Luo Qingtong menyusuri hutan namun tak menemukan satupun herba langka. Si babi mencibir, kau pikir tanaman itu tumbuh liar seperti rumput? Bahan racun ini sangat mustahil ditemukan. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras membuat si babi memekik panik. Kita harus lari sekarang. Ia segera menyambar babi itu. Apa yang kau sembunyikan dariku? Keringat dingin mulai mengucur deras di dahi si babi. Raungan yang memekakkan telinga kembali mengguncang udara. Luo Qingtong mendongak dan melihat istana langit megah muncul secara tiba-tiba. Siapa sangka gadis berambut putih itu bisa sebengis ini, demi menggagalkan perjodohan kakaknya? Putri ketujuh, Yuan Shui, mengirim pembunuh untuk menodai Luo Qingtong. Kini ia duduk gelisah saat kakaknya, Yuan Mo, menginterogasinya. Dia hanyalah putri seorang bangsawan rendah. Kak, kenapa kau begitu terobsesi pada gadis itu? Meski tercantik di Dongli, dia tetap tidak layak bersanding denganmu, apalagi jika dibandingkan dengan sosok legendaris itu. Ia segera menutup mulutnya, menyadari bahwa ia telah keceplosan. Wajah Yuan Mo seketika berubah menjadi sangat gelap. Cukup, aku punya urusan penting dan tak punya waktu untuk omong kosong ini. Meski aku tak menyukainya, ia sudah ditakdirkan menjadi permaisuriku. Tiba-tiba seekor monster suci menerjang ke arahnya, membuatnya lari kencang demi nyawanya. Kenapa makhluk ini mengejarku? Apa ini gara-gara kau? Si babi menangis tersedu-sedu. Tak ada waktu untuk menjelaskan. Itu adalah monster suci penghubung langit. Mendengarnya, Luo Qingtong ingin sekali menyembelih babi itu. Reruntuhan kuno pun muncul, mengundang kerumunan para pendekar. Luo Qingtong nyaris terkena serangan mematikan. Babi bodoh, kekacauan apa lagi yang kau perbuat? Monster itu melesat ke arahnya. Ia segera menyelinap ke tengah kerumunan pendekar. Tolong bantu gadis lemah ini, wahai pahlawan. Kalianlah penyelamatku hari ini. Jeritan histeris di belakang mereka hanya membuat keduanya berlari semakin kencang. Si babi berseru, para pendekar ini bukan tandingannya. Kita butuh penyelamat sejati. Ikuti aku. Tiba-tiba ia berhenti mendadak. Tepat di depan mereka, berdirilah pria dari mata air itu. Rasanya Luo Qingtong ingin sekali menyembelih babi sialan ini sekarang. Hanya dia yang bisa menolong kita. Si babi mendorongnya maju. Cepat, gunakan pesona cantikmu untuk merayunya. Pria itu berbalik. Ternyata kau. Luo Qingtong mulai kalang kabut saat raungan di belakangnya terdengar semakin dekat. Setelah perang batin sejenak, ia langsung memasang wajah memelas. Tampan, tolong selamatkan nyawaku. Pria itu justru merasa geli. Kenapa aku harus repot-repot menolongmu? Tanpa pikir panjang, Luo Qingtong berteriak.
Ada tanda lahir di paha dalammu, tepat di sebelah kemaluanmu. Mata pria itu menajam. Ia langsung mengibaskan tangannya, melepaskan gelombang energi spiritual yang dahsyat. Serangan itu menghantam tepat di kepala monster suci tersebut, hingga ia terpaku. Ia kembali menatapnya. Tak ada apapun di pahaku. Namun saat ia sadar, gadis itu telah menghilang. Wajahnya menggelap. Dia menipuku lagi. Monster itu meraung kesakitan dan pertempuran hebat antara manusia dan monster pun meledak. Luo Qingtong yang sudah menjauh merasa bangga. Menipunya 3 kali berturut-turut, aku memang jenius yang luar biasa. Tiba-tiba, tanah di bawahnya runtuh. Dengan wajah syok, ia terperosok jatuh ke dalam lubang gelap yang sangat dalam. Hekika nyaring seperti babi yang hendak disembelih menggema di dalam ruangan. Majikan, tolong selamatkan aku. Tatapannya tertuju pada seekor babi yang terikat di altar. Di sana terukir formasi kuno dengan simbol totem surga yang mistis. Segel penghubung monster suci. Formasi ini terikat langsung dengan monster di luar sana. Semua kekacauan ini gara-gara kau. Luo Qingtong rasanya ingin menggeprek babi bodoh itu. Aku terjebak di sini. Kalau monster itu kembali, kita berdua tamat. Rengek si babi. Kita sudah terikat kontrak, Tuan. Jangan buang aku. Namun, Luo Qingtong langsung tahu kalau itu cuma akting murahan. Jangan coba-coba menipuku. Bentaknya. Pupil matanya bersinar, membedah struktur formasi, lalu menghancurkan intinya dalam satu serangan telak. Tenaganya terkuras habis hingga ia lemas. Haha, aku bebas. Tiba-tiba suara dinginan purba menggema keras dasar iblis. Hentikan kelancanganmu. Sebuah pagoda raksasa muncul dan menghantam si babi. Luo Qingtong tersentak melihat kekuatan dahsyat itu. Kau yang menghancurkan formasi istana Luo Chen? Seorang kakek muncul memperhatikannya. Luar biasa. Pupil bawaan lahir. Tapi sayang dia buta. Balasnya sengit, mata boleh buta, tapi batinku tidak. Menghancurkan formasi remeh begini bukan hal sulit. Kakek itu tertawa terpingkal-pingkal. Bakatmu sungguh gila, kau akan jadi pewarisku. Syaratnya cuma satu, kembalikan kejayaan nama istana Luo Chen milikku. Luo Qingtong bersedekap, enggak, makasih. Sang kakek mendengus tak percaya, tapi gadis itu tetap cuek dan malah terlihat kesal. Ia melenggang pergi tanpa menoleh. Apa kau tahu betapa hebatnya istana Luo Chen? Tempat ini bisa menjadikanmu penguasa tertinggi di seluruh alam. Langkahnya terhenti. Penguasa alam, apa itu berarti ada musuh yang jauh lebih mengerikan di luar sana? Malas cari masalah, ia diam. Tiba-tiba sang kakek menunjuknya, kaulah orangnya. Jari kakek itu menekan lembut kening di antara alisnya. Saat warisan diturunkan, istana langit itu mulai runtuh berantakan. Yu Yanmo dan kelompoknya baru saja tiba di lokasi kejadian. Sialnya, seseorang telah merampas warisan istana tersebut. Yu Yanmo mengumpat habis-habisan karena merasa didahului. Semua ini gara-gara si bodoh itu. Gara-gara dia lambat mencari keberadaan Luo Qingtong, peluang emas ini hilang. Melihat tatapan jijik pria itu, Luo Qingtong gemetar. Tiba-tiba monster suci raksasa muncul di belakang mereka dengan raungan yang memekakkan telinga. Bola api raksasa terkumpul di mulut monster itu lalu melesat dahsyat. Reruntuhan batu beterbangan menyambar di sekitar Yu Yanmo. Tak jauh dari sana, Luo Qingning terkena serpihan batu hingga lengannya terasa nyeri hebat. Tiba-tiba, seorang pria melesat melewatinya secepat kilat. Ledakan energi saat ia menghantam monster itu sungguh mengguncang dunia. Sekali pukul, makhluk raksasa itu langsung terpental jauh. Semua orang melongo tak percaya. Ya ampun, kok bisa ada orang seganteng dan sekuat itu di dunia ini? Pria itu mengumpulkan energi lagi sambil menatap dingin ke arah kerumunan. Aura membunuhnya seketika membungkam semua orang di sana. Luo Qingning terpesona. Dia sangat sempurna. Aku harus mendapatkannya. Cuma dia yang pantas bersanding denganku. Sementara itu, Luo Qingtong tengah menyerap warisan. Teruskanlah teknik prasasti rahasia sekte kami. Itu saja permintaanku, bisik suara itu. Inilah harta karun paling berharga kami. Aku akan membantumu memurnikannya. Suara itu terus bergema di dalam kesadaran Luo Qingtong. Pagoda ini bernama Pagoda Eksotis 9 tingkat. Di dalamnya tersimpan seluruh warisan legendaris dari generasi ke generasi sekte kami. Pedang ganda kehidupan dan kematian inilah penyebab kehancuran sekte kami. Berhati-hatilah saat kau menghunus senjata keramat ini. Tak bisa berkutik, Luo Qingtong menggerutu dalam hati. Kakek ini tukang tipu, masa warisan dipaksakan begini sih? Sang kakek seolah paham pikirannya. Waktuku hampir habis, kasihanilah aku sedikit. Sementara itu, situasi memanas di dalam kediaman keluarga Luo. Luo Qingning dan para pengikutnya berlutut. Mendengar jasad Luo Qingtong belum ditemukan, Tuan Besar Luo menggebrak meja dengan murka. Tragedi berdarah terjadi di Gunung 9 Penyihir. Kita belum tahu Qingtong selamat atau tidak, bukannya mencari keberadaannya. Kalian malah berlutut di sini menuntutku menjadikan Luo Qingning sebagai pewaris? Raungnya dengan emosi meledak-ledak.
Kita harus segera menyerahkan zirah pusaka keluarga dan surat rekomendasi Akademi Suci Great Chin kepadanya sekarang juga. Nama besar akademi itu sangat krusial demi menjaga martabat keluarga Luo. Wajah Tuan Besar Luo memerah padam menahan amarah. Jasad Qingtong belum ditemukan. Apapun yang miliknya tetap miliknya. Tak ada yang boleh merampasnya. Sekarang angkat kaki dari sini. Luo Qingning bangkit perlahan dengan senyum licik tersungging. Kalau kakek tidak mau menyelesaikannya dengan cara halus, maka cara kasar pun jadi. Sayangnya kakek tidak punya pilihan lain sekarang. Mata Tuan Besar Luo membelalak kaget. Beliau ambruk di kursi. Ini adalah kudeta. Di sisi lain, Luo Qingtong berusaha memproses banjir informasi yang luar biasa dahsyat. Akhirnya, ia membuka mata perlahan. Seluruh meridiannya kini bersih sempurna, dengan energi esensi yang mengalir tanpa henti. Lewat siklus energi yang stabil, ia resmi menembus ranah Martial King. Sang kakek setia, menunggu di sampingnya dengan sabar. Dengan sifatmu itu, engkau pasti akan membalas budi dan membalas dendam 100 kali lipat saat kau pergi nanti. Sembunyikan tingkat kultivasimu agar tak memicu masalah. Dasar kakek tua cerewet, gumamnya pelan dalam hati. Aku tak bisa melenyapkan racun di matamu, tapi ku tinggalkan sisa kekuatanku. Saat kau mengaktifkan pupilmu, kekuatan suci ini akan mengembalikan penglihatanmu sementara maksimal 2 jam sehari. Ingat, babi itu sangat licik dan berbahaya. Makhluk licik ini penuh misteri, asal-usulnya pun gelap. Waspadalah. Pagoda 9 tingkat adalah satu-satunya kelemahannya. Jinakkan jika membangkang, jangan biarkan kabur. Luo Qingtong terdiam melihat bayangan sang leluhur perlahan sirna. Rasa pilu menusuk sukmanya. Menerima warisan istana Luo Shen, berarti ia siap memikul seluruh beban berat di dalamnya. Saat meratapi nasib, jeritan memekakan telinga terdengar. Tuan, tolong! Qingtong tersentak dan langsung memanggil pagoda pusakanya. Si babi bodoh itu berani menipunya. Kini ia merasakan pedihnya api karma yang membakar seluruh tubuhnya. Tuan, jangan biarkan aku jadi babi panggang. Teriaknya histeris di tengah kobaran api yang menyiksa. Qingtong acuh, babi panggang terdengar lezat. Makhluk itu memelas, mengaku hanya ingin menghancurkan segel terkutuk itu. Kontrak kita masih sah, jangan buang aku. Meski ia ketakutan setengah mati, Luo Qingtong tetap bergeming. Gunakan segel kontrak jika tak percaya, aku tetap pesuruh setiamu. Pintanya penuh kecemasan agar segera diselamatkan. Setelah memeriksa segel, Qingtong sadar ia jujur. Si babi masih gemetar hebat dalam kepanikan. Pagoda ditarik. Pangganglah sedikit lagi sebagai hukuman karena telah berani membodohiku, ucap Qingtong dingin. Ia meregangkan tubuh indahnya dengan anggun. Kini saatnya membalas kunjungan ke kediaman keluarga besar Luo. Akhirnya ia berhasil keluar dari neraka itu. Dengan satu jentikan jari yang penuh tenaga, seekor babi matang terjatuh. Qingtong menyentuhnya sambil meneteskan air liur, membuat si babi mengamuk murka. Jangan rakus, aku tahu niat busukmu. Tatapan tajam Qingtong mendadak berubah menjadi sangat mengerikan. Pagoda muncul lagi, memaksanya meminta maaf. Qingtong terkejut merasakan kekuatan pria dari mata air tadi. Ternyata pria misterius itu sangat hebat. Lagi pula, binatang ilahi penghubung langit bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Si babi menggerutu, monster itu tak ada apa-apanya dibanding kekuatanku di masa kejayaan dulu. Qingtong mensibir kesombongannya. Tiba-tiba, suara aneh dari dasar lembah menarik perhatiannya untuk segera menyelidiki. Ia menemukan pria itu berlumuran darah. Meski tak ada luka luar, genangan merah itu sangat mengerikan. Mengapa ia pingsan? Qingtong memeriksa nadinya. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda cedera organ dalam. Ia terpaku, separuh meridian pria itu hancur berantakan. Si babi pun melotot tak percaya melihat kondisinya. Amukan binatang ilahi itu sungguh fatal. Sebagian besar adalah luka baru yang bertumpuk dengan luka lama mematikan. Bertarung dalam kondisi sekarat membuktikan ia bukan orang biasa. Qingtong teringat saat ia berendam di mata air. Jika saja energinya tak kuserap, mungkin ia sudah pulih sepenuhnya dari luka lama yang menyiksanya itu. Anggap saja ini balas budi. Ia mengaktifkan kekuatan matanya dan mulai menyalurkan energi ke perut pria itu. Jika meridian utamanya berhasil kusambung kembali, nyawanya pasti akan terselamatkan dari ambang kematian ini. Tubuhnya gemetar hebat hingga jatuh tersungkur. Meridian pria ini sekeras besi, sungguh luar biasa melelahkan untuk memperbaikinya. Ancamanmu sudah kumaafkan karena nyawamu telah kuselamatkan. Sekarang kita impas, jangan pernah berani menemuiku lagi. Tiba-tiba mata pria itu terbuka, Qingtong tersentak mundur, namun sialnya bibir mereka justru tak sengaja bertautan. Sentuhan bibirnya yang dingin membuat wajah Qingtong memerah panas karena malu luar biasa. Ya Tuhan, ia mendorongnya sekuat tenaga hingga pria itu terjerembab dengan mata melotot kaget. Wanita ini lagi, pria itu pun pingsan kembali. Qingtong terpaku bingung, sementara si babi gemetar ketakutan. Si babi menyeretnya pergi sambil mengomel, "Selamat, sekarang kau resmi dicap sebagai wanita mesum."
Sial, itu ciuman pertamaku. Saat hendak pergi, langkahnya terhenti oleh suara aneh dari bangkai binatang ilahi. Di balik cakar raksasa itu, ia menemukan si ekor bayi rubah mungil yang langsung meringkuk manja di pelukannya. Si babi merasa tersaingi. Qingtong segera mengikat kontrak darah dengan si rubah sebelum memasang formasi perlindungan. Waktunya menjenguk saudariku tersayang. Di kediaman keluarga Luo, Qingning tengah menikmati harta rampasannya dengan penuh kesombongan. Seorang pelayan terus memujinya, mengklaim bahwa bakat dan kecerdasan Qingning jauh melampaui Luo Qingtong yang malang. Hal itu membuat Qingning besar kepala, hingga seorang pengawal datang membawa kabar buruk. Gawat, nona muda telah kembali. Qingning membeku mendengar kakaknya yang dikira sudah mati kini muncul lagi. Setibanya di rumah, sang bibi justru menyerangnya dengan kata-kata kasar. Plak, tamparan keras bergema di seluruh ruangan. Hebat sekali jurus bibi kedua untuk membungkamku. Terkejut ditampar, wanita itu langsung mengerahkan pelayan untuk menghabisi Qingtong. Dengan lingkah, Qingtong menghindar lalu melayangkan tamparan kedua. Kau mau melenyapkan bukti sebelum kakek datang kan? Ketakutan mulai merasuki Qingning saat melihat ibunya sendiri dipermalukan habis-habisan di depan matanya. Kultivasi hancur total, tapi bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Sang pria terbangun menelan amarah yang meledak-ledak. Dua bayangan berlutut seketika. Tuan, kami terlambat. Mohon hukum kami. Mereka adalah tangan kanan dan kiri kepercayaannya. Pei Qin dan Feng Yu. Karena hening, Pei Qin mendongak ragu dan melihat bekas gigitan di sudut bibir tuannya. Dia tersentak. Bekas gigitan. Pria itu tersadar, lalu menyentuh bibirnya. Haus darah yang mengerikan mulai terpancar darinya. Wanita itu, kayaknya baru saja mencicipi, gumam Pei Qin. Tatapan maut dari tuannya langsung membungkam mulutnya. Feng Yu membungkam Pei Qin. Tuan, bagaimana luka Anda? Kami merasakan bahaya dan memakai teknik rahasia demi kemari. Jika bukan karena formasi penyembunyi di tebing itu, kami takkan terlambat. Anda baik saja? Pria itu mulai mengalirkan energinya. Formasi apa? Pei Qin meronta dengan suara teredam. Feng Yu segera mengirim pesan lewat transmisi suara padanya. Diam bodoh! Mau mati ya? Pei Qin langsung mematung. Sang pria kini fokus memusatkan seluruh kekuatan batinnya. Meridian utamanya tersambung kembali dan lukanya berhasil diredam. Feng Yu benar-benar dibuat terpana oleh keajaiban ini. Berbagai cara gagal menolongnya, tapi sekarang, apakah karena wanita itu? Jika benar, kita wajib membawanya pulang. Ayo kembali, perintah dingin itu bergema. Kau cuma wanita licik yang hanya mengandalkan trik kotor saja. Sang bibi gemetar hebat. Benarkah ini si lemah Luo Qingtong? Tanpa ampun, Qingtong menendang kepalanya. Menekannya ke tanah, Luo Qingning akhirnya angkat bicara. Kakak, apa yang kau lakukan? Tatapan mata Qingtong sedingin es. Jadi badut kecil yang sembunyi itu akhirnya berani muncul, para pelayan pun tersadar dengan situasi yang memanas ini. Ini benar-benar nona besar mereka. Adikku sayang, aku rindu sekali. Aura yang terpancar dari tubuh Luo Qingtong membuat Luo Qingning mundur ketakutan. Si dungu ini, Luo Qingtong yang asli, takkan pernah bicara seberani ini padaku. Ekspresi dan auranya berubah total. Luo Qingning membatin sebelum berteriak. Kau bukan Luo Qingtong yang kukenal. Luo Qingtong mendekat perlahan. Setelah nyaris mati, apa kau pikir aku masih sebodoh dulu untuk membiarkanmu menang? Aku tahu persis siapa pelakunya kan, adikku? Mata Luo Qingning si teratai putih itu kini dipenuhi rasa panik. Luo Qingning mengepalkan tangan. Qingtong sudah berubah, tapi tanpa bukti kuat, dia takkan bisa menyentuhku sedikit pun. Aku sudah mendapatkan semuanya, buat apa takut? Air matanya lenyap, rasa sakit dan duka yang mendalam justru membantuku menembus kemacetan kultivasi. Aku master bela diri level 4, tak peduli meski kekuatanmu telah kembali pulih. Kau cuman praktisi rendahan, mana mungkin melawanku? Senyum sinis terukir di bibir Luo Qingtong. Wahai adikku tercinta, harusnya kau berterima kasih. Kau dulu penyakitan, dan aku memberikan semua sumber dayaku hanya untuk menyembuhkanmu. Harusnya kau jadi jenderal bela diri, tapi cuman mentok di level 4. Ukapan Qingtong bagai tamparan keras di wajahnya. Apa sumber dayaku cuma buat kasih makan anjing? Dia kecewa, sambil menepuk bahu Qingning dan melepaskan energi spiritual rahasia. Qingtong pun berbalik pergi. Luo Qingning mematung di tempatnya. Nona besar benar-benar keren banget asli, gumam pelayan. Sangat mempesona. Jadi nona ketiga memakai sumber daya kakaknya demi kultivasi dan menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sebelum kecelakaan nona besar terjadi. Sekarang saat kakaknya celaka, dia malah sombong dan pamer di mana-mana. Niatnya apa sih? Luo Qingning murka. Kalian mau mati ya? Mana mungkin, Qingtong mau berbagi denganku. Dia jadi jago manipulasi setelah nyaris mati. Matamu sudah buta sekarang. Kita lihat bagaimana engkau akan melawanku. Qingtong kembali ke kediamannya. Seekor babi muncul sambil menyeringai. Tadi itu apa? Teratai hitam yang berhati busuk. Qingtong menunjuknya.
Babi, mending kau sembunyi. Kalau ketahuan jangan salahkan aku jika kau jadi sup babi. Si babi langsung ciut. Siap laksanakan, bos. Si ekor rubah kecil kemudian muncul sambil menggoyangkan ekornya dengan lucu. Menghantam kepala si babi. Rubah kecil, sembunyikan ekormu. Bentak babi itu sebelum merengek manja pada Luo Qingtong. Dia mengeluh kenapa harus jadi pengasuh. Luo Qingtong mengangkat alisnya. Apa, kau mau aku yang melakukannya? Si babi teringat sesuatu dan menggeleng dengan sangat kencang. Tidak usah, bos. Akulah yang terbaik buat tugas ini. Saat Qingtong membuka pintu kamarnya, wajahnya langsung mendung melihat dekorasi norak itu. Hiasan mencolok itu membuatnya emosi. Si babi terkekeh. Wow, ini kamar atau tempat hiburan? Ini kediamanku, kan? Qingtong geram. Ada yang mengacak-acak tempatku, rasanya menjijikkan. Seorang pelayan langsung berlutut ketakutan di hadapannya. Rupanya pelakunya tuan dan nyonya kedua. Ku kasih waktu 15 menit untuk membuang semua barang sampah ini. Atau kalian yang kubuang. Sementara itu, seorang pelayan berlari menghampiri Luo Qingning dan ibunya dengan wajah pucat. Nona besar membuang dan membakar semuanya. Ibu Qingning meledak marah, sementara Qingning sendiri mulai berkeringat dingin ketakutan. Ibunya masih terus mengomel. Dalam kondisi begini jangan cari masalah. Sekarang bukan saat yang tepat untuk duel langsung. Sang ibu tampak terluka, tapi dendam membara di hati Luo Qingtong. Luo Qingning, tunggu pembalasanku. Usai membakar dekorasi norak itu, sebuah suara memanggilnya. Langkahnya terhenti saat kakek Luo memeluknya erat. Qingtong, kau menderita. Tubuhnya menegang seketika. Sang kakek gemetar hebat karena emosi yang meluap. Maafkan kakek meninggalkanmu. Kehangatan keluarga yang lama hilang, kini meresap kembali ke dalam jiwanya. Ia menenangkan kakeknya. Aku baik saja. Dahulu gadis bermata merah ini dibuang oleh orang tuanya sendiri. Semua orang menjauhinya, menyebutnya pembawa sial. Di tengah salju lebat, gadis kecil itu menggigil sendirian. Hingga seorang pemulung tua mengulurkan tangan, ikutlah denganku. Sejak saat itu, hidup Luo Qingtong berubah, namun waktu itu kejam. Setelah kehilangan keluarga satu-satunya, kakek Luo kini mengusap lembut wajahnya kembali. Kakek akan menyembuhkan matamu. Ia tersenyum. Ternyata pemilik tubuh ini punya kakek yang sangat tulus. Padahal dulu ia disia-siakan demi Luo Qingning. Kalau begitu, sekarang kakek ini milikku sepenuhnya. Dunia ini terbagi dua, kultivator bela diri dan kultivator jiwa. Tubuh melawan kekuatan mental yang luar biasa. Menjadi master jiwa butuh segel jiwa. Fokus mereka adalah mengasah kekuatan roh dan batin yang dahsyat. Jalur bela diri sangatlah berat, sementara master jiwa bisa menguasai alkimia, medis, hingga formasi kuno yang rumit. Peringkat kekuatannya membentang dari murid bela diri hingga mencapai tahap transenden yang legendaris dan tak terkalahkan. Wilayah Dark Saint, ibu kota utama. Wanita yang kucari, apa kabarnya? Laporannya. Ratusan kerajaan tingkat tinggi telah disisir habis tanpa hasil. Ribuan kerajaan menengah dekat Dongli pun nihil. Mata pria itu menggelap, suaranya mendingin. Sama sekali tidak ada. Feng Yu dan Baijin gemetar ketakutan. Sudah kalian periksa ke seluruh sudut dunia? Tanya sang majikan. Semuanya nihil, bahkan di Kekaisaran Tianyu pun tak ada jejaknya, lapor Baijin dengan wajah pucat pasi. Sang pria murka, perluas pencarian, aku harus menemukannya. Ia memijat keningnya yang terasa mulai berdenyut kencang. Awalnya ia mengira kemampuannya memudahkan pelacakan. Mungkinkah dia dari dinasti suci lain? Periksa semua catatan masuk, terutama mereka yang ada di Gunung Sembilan Penyihir. Saat anak buahnya hendak pergi, ia tiba-tiba bersuara. Lupakan, aku akan turun tangan sendiri. Sementara itu Luo Qingtong tak sadar dirinya tengah diburu. Ia menikmati waktu bersama kakeknya. Melihat cucunya melamun, kakek Luo bertanya dengan nada ragu yang pelan. Apa ini perbuatan Luo Qingning? Qingtong terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Itu sudah menjadi masa lalu. Penjahat akan menuai badai pada waktunya. Kakek Luo merasa semakin bersalah dan menarik tangannya. Ikutlah bersamaku! Warisan asli keluarga Luo takkan terjamah siapapun. Dengan energi spiritual, ia membuka pintu rahasia di balik mural. Luo Qingtong terperangah. Bahkan mata spesialnya pun tidak menyadari keberadaan lorong gelap yang tersembunyi ini. Inilah harta karun sejati, kumpulan teknik jiwa rahasia dan wawasan kuno yang selama ini terkunci rapat. Matanya tertuju pada manual teknik pupil. Ia meraihnya dengan semangat, membuat sang kakek terbelalak tak percaya. Qingtong, matamu! Sang kakek berdiri mematung karena syok melihat keajaiban di depan matanya. Ia beralasan mendapat pencerahan saat buta hingga menguasai seni rahasia untuk kabur dari Gunung Sembilan Penyihir. Senyum manisnya menyembunyikan rahasia besar. Teknik pupil ini adalah kedok sempurna untuk menyamarkan pupil berdarah miliknya. Kakek menangis haru, cucunya selamat, bahkan berhasil membangkitkan bakat leluhur yang selama ini tertidur pulas. Benda yang dicuri, Luo Qingning harus segera direbut kembali, tegas sang kakek dengan nada penuh amarah. Ia tersenyum dingin.
Biarkan saja. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur pula saat dia terjatuh nanti. Kek, aku ingin membatalkan pertunangan ini, ucapnya dengan senyuman liar yang sangat mempesona namun mematikan. Kakek terkejut bukan main, Ching Tong pun menunjukkan lencana penjaga bayangan yang ia rampas sebelumnya. Ini milik pengejar yang ingin membunuhku. Kakek Luo mengamuk. Bajingan, aku akan segera mengurus ini. Pangeran kelima tak layak untukmu. Namun, Ching Tong segera menahan lengan kakeknya yang sedang diliputi amarah. Keluarga Yu takkan menyerah begitu saja. Ia berbisik licik, merencanakan sebuah skema yang sangat gelap. Pagi harinya, teriakan pelayan Mekah kesunyian. Ada mayat wanita telanjang tergantung di gerbang kota. Seorang wanita tua bersumpah itu adalah nona muda. Dia bilang Anda yang menyuruhnya berakting di sana. Kabar itu langsung menyudutkan keluarga Luo. Luo Qingning kini tersentak bangun dengan jantung yang berdegup kencang. Tak banyak yang tahu kepulangan Ching Tong. Apa ini ulah Yuan Shui untuk mempermalukannya di depan publik? Siksaan itu hanyalah bagian dari rencananya. Tiba-tiba sebilah anak panah melesat membawa pesan rahasia dan lencana pengawal bayangan. Anak panah itu menancap di ranjangnya. Gagal, cepat kemari. Dia menggertakkan gigi, tak mungkin membiarkan umpan ini lolos begitu saja. Dalam penyamaran, dia menyelinap keluar sementara mata-mata langsung melapor pada sang markis. Di sisi lain, Tuan Besar Luo sedang menjamu para bangsawan Dongli dalam sebuah perjamuan mewah. Mendadak, pintu terbanting terbuka diiringi suara penuh amarah. Putri ketujuh, aku akan urus semuanya. Mayat di gerbang kota itu ulahmu, kan? Suasana pesta seketika hening mencekam. Semua orang menahan napas untuk mendengarkan. Luo Qingtong dengan suara yang telah diubah bertanya dingin, urus apa? Aku tak mengerti maksudmu. Luo Qingning tak menyadari jebakan ini. Kau berani mengkhianatiku sekarang. Yuan Sue, kau menyuruhku menjebak Luo Qingtong ke Gunung Sembilan Penyihir, melumpuhkannya, membutakannya, lalu menghancurkan kehormatannya. Lalu kenapa dia kembali tanpa luka sedikit pun? Tiba-tiba, tirai hancur berkeping-keping. Tuan Besar Luo menatap tajam sang teratai putih. Wajahnya memerah karena murka yang meluap. Luo Qingtong pun melepas penyamarannya. Mata sang teratai putih terbelalak ngeri. Dia sadar telah dijebak mentah-mentah. Dasar monster. Raung Tuan Besar Luo sambil melayangkan tendangan keras ke arahnya. Saksikanlah kebenaran hari ini. Aku akan ke Kekaisaran Tianyu sekarang juga untuk membatalkan pertunangan terkutuk ini. Usai drama pertunangan itu, Luo Qingtong fokus mengasah teknik matanya. Namun si babi malah asyik melahap paha ayam, kuek pada rengekan rubah kecil. Piggy, bagi satu gigitan untuk Snowball dong. Tegur Luo Qingtong ketus. Si babi merengut tak terima. Punyaku. Tunggu, Snowball. Aku kan duluan, kenapa aku tak punya nama? Luo Qingtong mengedikkan bahu santai. Mulai sekarang namamu Little Fragrant Pig. Meski aneh dia tampak cukup puas. 7 hari berlalu, Luo Qingtong berhasil menembus level Master Jiwa Bintang 3 dalam waktu singkat. Kecepatan gila itu membuat si babi syok. Namun, tanpa guru dia merasa terhambat. Aku harus mencari jalan. Masuk ke Akademi Suci Qin Agung. Tapi sebelumnya, mataku harus pulih agar kekuatan aslinya bangkit sepenuhnya. Begitu keluar ruang latihan, pelayan melapor dengan wajah panik. Nona muda, nona ketiga menghilang tanpa jejak. Sementara itu, sebuah paviliun melayang membela angkasa. Sang penguasa memutuskan turun tangan sendiri menyelidiki Luo Qingtong di Dongli. Kini dia berdiri di geladak dengan aura mengancam. Mingzun yang agung ternyata tersesat. Feng Yu menatap tajam Bai Qing. Paviliun roh ini baik-baik saja, kenapa kau mengutak-atiknya? Sekarang kita malah melenceng jauh dari jalur. Bai Qing memasang wajah tanpa dosa. Aku hanya ingin mempercepat perjalanan karena Tuan terlihat sangat tidak sabar. Feng Yu rasanya ingin menamparnya. Lihat kekacauan ini. Suara Mingzun terdengar sedingin es yang menembus tulang. Masuk ke aula hukuman setelah kita kembali. Di tempat lain, Luo Qingtong mengernyit saat seorang pengawal berlutut. Kami sudah menyisir kota Maplewood tapi hasilnya nihil. Hukumlah saya, Nona. Berdirilah, ini bukan salahmu. Luo Qingtong paham situasinya. Kerajaan Tianyu bergerak sangat cepat. Dia pun memberi instruksi tegas. Aku akan pergi sebentar. Kau yang pegang kendali. Sampaikan pada kakek agar tidak cemas. Jika ada yang berani berulah saat aku pergi. Siapapun itu, habiskan mereka tanpa ampun. Para pengawal menjawab serentak. Malam harinya, Luo Qingtong yang serba hitam memasang formasi pelindung di kediamannya. Little Fragrant Pig bingung melihat persiapan yang begitu rumit. Kenapa memasang jebakan di rumah sendiri? Hanya untuk berjaga-jaga, jawab Qingtong tenang. Setelah semua beres, dia membawa babi itu keluar kota Maplewood menuju wilayah tanpa hukum yang tak tersentuh oleh dinasti manapun. Surga bagi para pendosa, tempat di mana keinginan apapun bisa dikabulkan asal kau punya kekuatan untuk bertahan. Itulah domain Saint kegelapan. Wilayah misterius yang ditakuti 4 dinasti besar dengan penguasa yang identitasnya tak terjamah.
Dia dikenal dunia sebagai Mingzun. Di pinggiran kota Kabang Dark Domain, terbentang sungai tulang yang mengerikan. Jalur mata air kuning. Hanya mereka yang benar-benar kuat yang mampu menyeberangi rintangan maut ini tanpa hancur. Bahkan seorang raja bela diri pun akan lenyap jika terperosok. Luo Qingtong menghela napas panjang menatap arusnya. Semoga bahan penawarku ada di sini. Tiba-tiba kapal roh raksasa melintas megah di langit memicu kekaguman semua orang. Seseorang berseru takjub, kapal itu meluncur pelan menuju gerbang. Ingat, butuh lencana khusus untuk masuk ke sini. Meski hanya peringkat besi, lencana itu sudah cukup membuat orang lain iri setengah mati dan merasa terintimidasi. Kapal yang keren. Aku harus punya satu nanti, gumam Luo Qingtong. Saat itu juga, Yuan Mo turun dari kapal tersebut. Mendadak, formasi pertahanan kota terbuka. 9 gerbang utama berayun serentak saat sang penguasa kota turun langsung untuk menyambut seseorang. Lencana Platinum? Bukan, ini lebih gila lagi. 9 gerbang terbuka. Sang penguasa tertinggi Mingzun telah tiba. Pavilion megah itu melayang rendah. Mingzun berdiri tegak di geladak, menikmati keheningan yang penuh rasa takut di bawah sana. Tatapan mautnya menghunus Beijing, yang baru sadar kalau tangannya gatal sudah memencet saklar sialan itu. Dia langsung tersungkur lemas. Tuan, penggal saja kepalaku. Feng Yu buru-buru menyeret si bodoh itu berdiri sebelum keadaan makin kacau. Biar aku yang kasih pelajaran sampai dia nggak bisa bangun dari kasur. Mingzun cuma bisa geleng kepala antara emosi dan ingin tertawa. Melihat tuannya diam 1000 bahasa, Feng Yu segera menyeret Beijing menjauh. Sementara itu, mata tajam Luo Qingtong tertuju pada pavilion mega itu. Si babi bodoh itu malah mencibir. Ngapain sih heboh banget toh? Kamu nggak bisa lihat apa-apa. Tapi rasa penasaran Luo Qingtong sudah di puncak. Siapa sebenarnya penguasa wilayah kegelapan itu? Begitu pupil darahnya aktif, tatapan maut Mingzun langsung menghunus ke bawah. Ada yang mengawasiku, aura yang sangat kukenal. Apa mungkin wanita itu? Yuan Mo gemetar hebat merasakannya. Jadi inilah Mingzun yang legendaris. Cuma sekali lirik saja sudah bikin sesak napas, kekuatannya benar-benar di luar nalar. Suatu hari, tahta itu akan jadi milikku. Di sisi lain, Luo Qingtong si pembuat onar malah asyik gemetaran bareng si babi di pojokan. Hampir saja dia terciduk. Setelah jantungnya agak tenang, dia melangkah menuju rantai besi raksasa yang membentang di atas sungai. Dengan satu hentakan ringan, dia melesat bak bayangan melintasi sungai. Beberapa orang bodoh yang melihatnya mencoba pamer kekuatan, tapi mereka malah tercebur dan jeritan mereka pecah saat tubuh mereka mencair jadi tulang. Qingtong cuma melirik dingin sambil tersenyum sinis. Jalur mata air kuning bukan tempat buat amatiran. Di dalam kediaman penguasa kota, Feng Yu dan Beijing menghadap Mingzun dengan gugup. Dia baru saja memeriksa daftar orang-orang yang keluar masuk Gunung 9 Penyihir hari itu, dan wajahnya terlihat sangat frustrasi. Feng Yu memberanikan diri berbisik, "Tuan, jangan khawatir karena ada yang memakai racun pemakan jantung padanya, dia pasti sedang bersembunyi." Mingzun terpaksa mengikuti satu-satunya petunjuk yang tersisa itu. Beijing tampak cemas. "Tuan, meridian Anda itu cacat bawaan, mungkin kita salah orang." Feng Yu langsung membungkam mulut ember si bodoh itu. Ledakan energi dahsyat terpancar dari tubuh Mingzun, membuat mereka berdua terpental. Bukannya kapok, mereka malah makin bersemangat. Sudah lama sekali tuan mereka tidak mengeluarkan kekuatan penuh. Ini artinya, ada harapan untuk menyembuhkan meridian sang tuan. Mereka akan menggeledah setiap jengkal tanah untuk menemukannya. Tapi pikiran tentang wanita licik itu malah membuat Mingzun merasa nggak nyaman. Tidak, wanita itu benar-benar seperti rubah yang penuh tipu muslihat. Kalian gak akan sanggup menghadapinya, segera lapor kalau ketemu. Ini perintah, jangan ada yang berani menyentuhnya. Biar aku sendiri yang meringkusnya. Mereka pun patuh. Tiba-tiba, Beijing teringat sesuatu yang mengganjal. Bekas gigitan di bibir tuan itu. Mungkinkah beliau naksir wanita itu? Dia baru saja mau buka suara, tapi cengkeraman Feng Yu di bahunya langsung menghentikannya. Kalau mau hidup, mending tutup mulut. Sementara itu, Luo Qingtong menyelinap ke rumah lelang dengan topeng misterius. "Aku ingin menjual cairan obat langka," ucapnya dengan suara berat. Suaranya berubah jadi serak dan tua berkat sihir. Pelayan yang mendengarnya langsung bergegas memanggil manajer. Sebuah botol kecil diletakkan di meja. Cairan ini bisa menyembuhkan segala kerusakan meridian separah apapun bagaikan nyawa tambahan. Khasiatnya terlalu luar biasa untuk diputuskan sendiri. Jadi manajer itu memanggil atasannya yang lebih berwenang. Muncullah pria berkumis baplang yang sombong. Luo Qingtong menyerahkan botol itu, dan begitu tutupnya dibuka, aroma obat yang pekat langsung memenuhi ruangan. "Ini eliksir tingkat surga?" serunya dengan tangan gemetar hebat. Seringai licik muncul di wajahnya. Kualitasnya lumayan, mendekati tingkat tinggi. Dia melirik Luo Qingtong, mencoba memancing reaksi.
Tapi gadis itu tetap tenang, Bakes. Kita perlu memverifikasi khasiatnya. Tunggu di sini. Dia pun pergi membawa botol berharga itu. Tatapan Luo Qingtong langsung berubah dingin dan mematikan. Di pojokan si pria berkumis itu tertawa puas. Ini jelas barang kelas wahid tapi tekniknya kasar banget. Pasti dia cuma kebetulan menemukannya. Momen yang sempurna, karena sang tuan sedang mencari obat meridian, ini adalah tiket keberuntungannya untuk naik jabatan. Saat dia kembali, Luo Qingtong menerima botol itu dan langsung sadar lewat pupil saktinya kalau isinya sudah ditukar. Pria itu bersikeras kalau obatnya palsu. Qingtong cuma diam dengan mata sedingin es, lalu pergi meninggalkan botol palsu itu di sana. Si babi ngamuk nggak terima. Kenapa nggak kamu bongkar saja? Qingtong cuma tersenyum misterius. Sabar, lihat saja nanti. Apa dia pikir obatku bisa dicuri semudah itu? Di arena pertarungan berdarah, sorakan penonton terdengar sangat memekakkan telinga. Sosok misterius Qingtong langsung menarik perhatian seorang pelayan. Si babi makin bingung, tapi Qingtong sedang merencanakan sesuatu. Tuan, mau pasang taruhan atau butuh hiburan lain? Luo Qingtong langsung mencengkeram tangan pelayan genit itu dengan keras. Jangan berani sentuh aku, paham? Pelayan itu menjerit kesakitan dan memohon ampun sebelum Qingtong menghilang di kerumunan. Nggak suka cewek, pasti seleranya cowok. Di panggung 9, seorang raksasa sedang dihajar habis-habisan oleh pria kurus. Luo Qingtong menunjuk si raksasa, aku pasang 100.000 koin emas untuk dia. Pelayan itu melongo melihat taruhan segila itu. Luo Qingtong menyeringai, catat taruhanku. Aku bertaruh pria besar itu yang menang, tepat saat si kurus merayakan kemenangannya. Melangkah, mendekati sang raksasa, Qingtong berbisik, ingin hidup. Satu mata pria itu menatapnya penuh harap. Ya, melalui teknik rahasia, suaranya bergema, jika ingin hidup, bangkit dan habisi dia. Aku akan menyelamatkanmu sekarang juga. Mata pria itu membelalak. Energi haus darah meledak, dia menerjang si kurus dengan raungan yang menggetarkan seisi arena. Menghancurkan kepala lawannya layaknya semangka, dia meraung sekali lagi sebelum urat nadinya pecah dan ambruk bersimbah darah. Qingtong menatap dingin sang pelayan. Bawakan manajer dan uangku. Si pelayan gemetar. Dia harus hidup untuk dianggap menang. Hasilnya seri. Bandar menang. Luo Qingtong tertawa sinis. Siapa bilang dia tewas? Di sisi lain, di kediaman penguasa kota. Mingzun menatap ramuan itu dengan wajah gelap. Kau yang meracik ini? Si pria berkumis berlutut sombong, benar tuan. Aku beruntung menemukannya di alam mistis. Suara Mingzun sedingin es, katakan, siapa yang memberimu resep jenius ini? Si pria tersentak. Mata Mingzun kian membeku, menyadari ada yang tak beres. Ramuan ini, aku benar-benar membuatnya sendiri. Nada Mingzun melunak namun mematikan. Dari mana asal ramuan ini? Kau mustahil menciptakan resep sejenius ini. Rahasianya terbongkar. Saat hendak mengelak, tangannya mulai berasap terbakar. Itu, orang berjubah hitam itu yang memberikannya padaku. Dia pelakunya! Aku salah! Aku akan mencarinya sekarang! Teriakannya membela kesunyian karena rasa sakit yang luar biasa hebat. Apakah si jubah hitam itu wanita yang sama? Batin Mingzun. Bai Cheng, awasi dia. Bawa manajer balai lelang kemari. Feng Yu tak mengerti mengapa tuannya begitu gelisah. Namun saat botol dibuka, aroma obat itu membuatnya benar-benar terpana. Ini identik dengan obat suci penyembuh milik sang master, tapi dengan racikan yang jauh lebih sempurna dan mematikan. Jika benar wanita itu, dia sanggup meniru resep ini hanya dengan sekali lihat, pikir Feng Yu penuh rasa kagum. Aku pasti akan menemukannya. Kembali ke arena, Qingtong mencekokkan cairan hijau ke mulut pria yang hampir mati itu. Setelah ditepuk pelan, keajaiban terjadi. Pria itu bangkit berdiri meski gemetar. Seluruh penonton terbelalak tak percaya melihatnya. Cairan apa yang diberikan si jubah hitam itu? Qingtong menatap wasit yang mematung. Bisa kau umumkan pemenangnya sekarang? Gong berdentang sorak-sorai pecah. Siapa Anda, Tuan? Aku akan membeli obat itu berapapun harganya. Teriak para penonton. Senyum penuh kemenangan tersungging di bibir Luo Qingtong. Panggil aku. Tabib Iblis Mata Hantu. Di ruang VIP, dua manajer menyambutnya dengan tunduk. Tuan Tabib, berapa banyak lagi botol yang Anda miliki saat ini? Qingtong menjawab dingin 10. Berikan 5 untuk arena, sisanya lelang. Aku minta jatah 90%. Semua kerjasama di masa depan akan menggunakan kesepakatan yang sama. Manajer arena tersebut hampir melompat kegirangan mendengarnya. Dan karikan tanaman herbal ini. Dia memberikan daftar obat. Jika butuh bantuan kari aku. Tiba-tiba, suara ketus terdengar. Siapa yang berani mengaku sebagai tabib iblis mata hantu? Manajer itu berang, siapa yang berani mengganggu momen emas ini? Yuan Mo menerobos masuk, menunjukkan lencana wilayah kegelapan. Inikah cara kalian menyambut tamu? Kau tabib iblis itu? Ikut aku sekarang! Selamatkan adik perguruanku, nadinya terluka parah. Luo Qingtong tidak bergeming sedikit pun di kursinya. Mencoba mengintimidasi, Yuan Mo menyebut Akademi Suci Qin Agung. Tentu saja, kami akan memberimu imbalan yang sangat besar.
Ching Tong mengetuk lengan kursi, senyum jahat menghiasi wajahnya. Aku punya 3 aturan dalam menyelamatkan nyawa orang. Tak menyelamatkan yang pantas mati, tak membantu yang bisa ditolong orang lain, dan tak melayani mereka yang menyebalkan. Silakan cari orang lain. Kata-katanya membuat Yuan Mo merasa terhina. Kakak, jangan buang waktu dengan orang sombong ini. Ayo cari Master Liu saja. Namun saat hendak pergi, si pria berkumis tadi masuk dengan tertatih dan ketakutan. Tuan, ampuni saya. Saya tahu saya salah. Tolong nyawa saya. Dia membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai dengan keras. Murid akademi itu terkejut dan menuduh Ching Tong sangat kejam. Luo Ching Tong mencibir Master Liu, coba lihat baik-baik. Kenapa tidak kau ceritakan alasanmu sampai jadi begini? Para murid terpana mustahil pria malang ini adalah Master Liu. Manajer arena melihat lencana di dadanya. Lencana tingkat bumi, ini benar-benar Master Liu. Dia sedang mengerang kesakitan hebat. Aku tidak seharusnya mencuri ramuanmu. Tolong hentikan rasa sakit ini. Seorang murid bergumam bahwa itu tetaplah tindakan kejam. Manajer itu membentak, jangan sok suci. Jika kalian di posisinya, kalian mungkin akan melakukan hal yang lebih buruk. Yuan Mo sadar posisinya terpojok dan berniat kabur, namun Ching Tong segera menghentikannya. Kebenaran sudah terungkap. Mau lari? Berlutut, bersujud, dan minta maaf 3 kali, maka aku akan melepaskanmu. Yuan Mo naik pita mendengar tuntutan itu. Luo Ching Tong hanya menatap mereka dengan tenang. Jadi, kau menolak? Sontak, para penjaga langsung mengepung mereka semua. Berani sekali kau mencoba kabur? Cepat berlutut, bersujud, dan minta maaf 3 kali jika masih ingin hidup. Amarah Yuan Mo memuncak, namun Luo Ching Tong tetap bergaming. Menolak? Para manajer arena pun langsung mengerahkan pasukan penjaga untuk mengepung mereka. Selamat datang di domain kegelapan. Yuan Mo gemetar hebat, keangkuhannya hancur berkeping-keping saat rasa putus asa mulai menyelimuti wajahnya yang menggelap. Dia berlutut memohon ampun. Maafkan mata hamba yang buta, tabib iblis. Hamba telah mempermalukan sekte sendiri. Luo Ching Tong hanya mengibaskan tangan dingin. Dengan wajah kesal, dia melemparkan penawar ke Master Lu. Ambil ini dan lenyaplah. Sementara itu, Sang Dewi sedang bersantai menikmati rendaman air hangat. Di matanya, kekuatan klan Luo masih terlalu rapuh, terutama sang kakek yang tingkat kekuatannya masih tertahan di ranah marsial markis tanpa kemajuan. Sambil mengunyah buah di tengah rendamannya, dia mulai merenung. Tiba-tiba, tatapannya menajam. Sesuatu yang asing sedang mendekat ke arahnya. Alarm jebakannya berbunyi. Secepat kilat, dia menyambar jubah hitam untuk menutupi lekuk tubuhnya. Siapa di sana? Tanyanya dengan nada rendah yang mengancam. Ming Zun muncul dengan seringai misterius. Ketemu lagi, ucapnya santai. Di dalam hati, Luo Ching Tong menjerit histeris meratapi nasib sialnya kali ini. Kenapa monster ini lagi? Dia terus mengejarku dari Gunung 9 Penyihir. Apa dia benar-benar terobsesi padaku, atau ada maksud terselubung lainnya? Mengubah suaranya menjadi serak, dia menggertak, Tuan, tidak sopan sekali mengintip seorang pria yang sedang mandi seperti ini. Jangan bilang Anda salah masuk kamar? Ming Zun terkejut mendengar suara pria itu, namun wajahnya tetap sedingin es tanpa emosi sedikit pun. Wanita itu licik, bisa saja ini hanya penyamaran. Ming Zun mengeluarkan sebuah eliksir. Tabib iblis pupil hantu, apakah kau yang meramu obat ini? Luo Ching Tong langsung tersentak. Sial! Dia tetap mengenali racikanku meskipun resep aslinya sudah kuacak habis-habisan agar tidak terlacak. Dan sialnya, barang itu malah jatuh ke tangannya. Tanpa pilihan lain, dia memutuskan untuk menggertak balik. Benar, itu memang buatanku. Apa kau ingin aku meramu sesuatu? Ming Zun menatapnya penuh curiga. Dari mana kau dapat resep ini? Ching Tong pun berbohong tanpa ragu. Aku menukarnya dari seorang gadis yang kuselamatkan. Karena kelihatannya menarik, aku pun mencoba meraciknya. Ada masalah dengan hal itu? Tiba-tiba Ming Zun menerjang dengan aura gelap. Terdengar suara robekan keras sebagian jubah hitamnya hancur seketika di tangan pria haus darah itu. Ming Zun tak menyangka dia bisa menghindar. Luo Ching Tong segera menjaga jarak. Mentalnya benar-benar diambang kehancuran saat ini. Aku tidak pakai apa-apa di balik jubah ini. Apa dia mesum? Saat Ming Zun kembali menyerang, dia sudah terpojok tanpa ada jalan keluar. Sebuah ide gila muncul. Dia menyambar tangan Ming Zun hingga pria itu terpaku, lalu mengarahkannya ke bagian bawah tubuhnya di balik jubah. Ming Zun tertegun merasakan sesuatu yang keras di sana. Wajahnya langsung menggelap seketika. Dia teringat ucapan pelayan di lantai bawah tadi, bahwa pria berjubah hitam ini adalah penyuka sesama jenis. Keyakinannya bahwa ini adalah si wanita misterius mulai goyah secara drastis. Mengambil kesempatan, Ching Tong menggoda, ya ampun, kau juga suka pria? Aku memang sangat memuja pria tampan dan perkasa sepertimu. Lihat, kau membuatku sangat bergairah. Ming Zun merasa mual. Pikirannya kosong, dan dia segera menarik tangannya seolah baru saja tersengat listrik. Dia mundur ketakutan. Sementara itu, 2 bawahan yang menguping di luar menunjukkan ekspresi yang sangat kocak sekaligus tidak percaya.
Gak nyangka Master punya selera begitu. Feng Yu langsung menjitak si bodoh itu. Bisa diam tidak? Kau mau kita berdua ketahuan? Ingin dihajar lagi? Di dalam kamar, Luo Qingtong malah semakin mendekati Ming Zun dengan gaya genit. Ayo, tampan, jangan malu-malu. Mari bermain. Ming Zun menepisnya kasar. Menjauh dariku, jangan berani menyentuhku. Namun, Qingtong yang tidak tahu malu terus merayunya habis-habisan. Kenapa ragu? Takut kalah posisi ya? Dia berbisik nakal. Biasanya aku di atas, tapi demi kau, aku rela berada di bawah. Ayolah sayang, aku baru saja mandi dan tidak memakai sehelai benang pun sekarang. Bukankah ini sangat menggoda bagimu? Tangannya sudah mendarat di dada Ming Zun sambil meraih pinggangnya. Ming Zun gemetar hebat seperti terkena serangan jantung mendadak. Wush! Dia menghilang dalam sekejap. Luo Qingtong terpaku, sementara suara murka Ming Zun menggelegar dari kejauhan. Benar-benar menjijikkan. Sangat menjijikkan. Feng Yu segera menyeret Bai Jing yang masih melongo. Lari cepat, Tuan sedang dalam mode mengamuk sekarang. Setelah suasana kembali hening, Qingtong melepas topengnya. Gila, tadi itu mengerikan. Pria ini semakin sulit untuk dikelabui setiap harinya. Dia mengeluarkan pisang yang tadi disembunyikannya, lalu mulai makan. Kenapa dia keras kepala sekali? Padahal aku tidak berbuat jahat padanya. Dengan jentikan jari, si babi keluar dari pagoda dan menatapnya dengan pandangan penuh kecurigaan yang sangat aneh serta membingungkan. Barusan ada apa? Kenapa aroma monster dari Gunung Sembilan Penyihir itu ada di sini? Bukannya kau tadi sedang mandi? Luo Qingtong meledak marah. Diam kau, ini semua gara-gara kau. Kenapa juga dia mengincarmu sejak awal? Hah? Jawab aku. Pasti ada sesuatu yang dia mau. Si babi merasa terzalimi. Kok aku? Kan kau yang mencium dan menggoda pria menyeramkan itu. Kau memeluknya, lalu sekarang menyalahkanku? Lagi pula dia menanyakan hal-hal aneh yang sama sekali tidak aku mengerti maksudnya. Qingtong mulai penasaran. Dia tanya apa? Si babi berpikir sejenak. Dia terus mengejarku demi mendapatkan sebuah resep obat kuno legendaris. Mana ku tahu soal itu? Mendengar ini, Luo Qingtong terdiam. Itu menjelaskan alasan di balik luka dalam misterius yang dia derita. Kau yakin tidak tahu? Si babi menggeleng kencang. Sumpah tidak tahu. Kalau tahu, aku tidak akan lari ketakutan seperti ini. Apalagi sampai terpaksa menandatangani kontrak budak denganmu. Seketika, ekspresi wajah Luo Qingtong berubah menjadi sangat polos dan juga manis. Gimana kalau besok kita makan babi guling? Si babi langsung menangis histeris. Ampun master, hamba yang salah. Keesokan paginya, Luo Qingtong sadar dia sedang dibuntuti, namun dia hanya tersenyum tipis. Lumayan dapat pengawal gratis. Tujuannya sekarang adalah pasar budak. Waktunya membangun kekuatan tempur sendiri. Sang tabib iblis menapakkan kaki di pasar budak, disambut bak tamu agung oleh pengelola di sana. Luo Qingtong tak butuh yang lemah. Dia mencari budak tempur terkuat. Tanpa banyak bicara, sang manajer membimbingnya menuju ruang eksklusif. Cepukan tangan bergema, menyeret sekelompok tawanan berantai ke hadapannya. Tak main-main, mereka semua adalah petarung tingkat marsial markis. Tenang saja, mereka sudah dijinakkan, ucap manajer meyakinkan. Begitu pilihan dijatuhkan, segel budak akan langsung berpindah tangan padanya. Selama segel itu ada, pembangkangan mustahil terjadi, dan kultivasi mereka akan terkunci selamanya tanpa bisa menembus batas. Mata tajam Qingtong menyapu kerumunan. Dulunya para jenius yang dipuja, kini nyawa mereka hanyalah komoditas di tangan orang lain. Inilah hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah. Namun pandangannya terpaku pada satu sosok misterius, dengan sepasang mata ungu yang tajam. Hanya karena satu pria itu dia memborong semuanya. Qingtong mengangkat dagu pria tersebut sambil berbisik, aku tahu identitas aslimu. Aku bisa melindungimu. Secara mengejutkan dia menghancurkan rantai tangannya di depan umum, membuat sang manajer nyaris terserang panik seketika. Pria itu maju dan bersimpuh dengan khidmat. Nyawa Zuo Yu adalah milik Tuan dalam hidup maupun mati, ikrarnya penuh kesetiaan. Malam itu di kediamannya, Qingtong menyeruput teh dengan tenang. Sekarang bicara. Perintahnya tegas, hingga membuat si babi tersedak kaget. Raut wajah sosok itu berubah pucat. Sementara itu dari bayang-bayang kediaman penguasa kota, Feng Yu dan Bei Cheng mengintai diam-diam. Sudah sehari semalam, apa mungkin Tuan benar-benar? Plak! Feng Yu menampar Bei Cheng sebelum imajinasi liarnya melantur lebih jauh. Sudah kubilang awasi si tabib iblis, kau paham? Feng Yu menyahut cepat bahwa mata-matanya telah mengepung setiap gerak-gerik target mereka. Jika tak ada lagi, pergi! Suara Ming Zun sedingin es, sementara amarah yang terpendam mulai mendidih di balik tatapan matanya. Hanya si tabib itu kunci menuju wanita tersebut. Kalau bukan karena itu, dia sudah lama mampus. Semakin dia merenung, emosinya kian meledak. Suara dentuman keras mengguncang mansion saat dia bergumam geram, beraninya makhluk itu mendambakanku. Di kediaman Qingtong, suasana mendadak hening. Sosok misterius itu terdiam sejenak sebelum akhirnya memantapkan sebuah keputusan besar.
Rambutnya terurai, dan jubah luarnya ditanggalkan. Helai ungu panjang yang indah mengungkap identitas aslimu sebagai wanita, membuat Zuo Yu tercengang. Dia tak menyangka, penyamarannya terbongkar begitu cepat. Cukup ingat satu hal, ucap Ching Tong datar. Mulai detik ini, kau adalah abdiku. Ching Tong memberi isyarat agar Suyu mendekat, lalu dengan kekuatan pupil darah, dia mengaktifkan segel rahasia. Segel itu terpatri di dahi Suyu. Rasa sakit menusuk hingga ke dasar jiwanya, seolah ada belenggu kuno yang hancur berkeping-keping. Matanya membelalak tak percaya. Tuan, jangan bertanya, potong Ching Tong dingin. Aku hanya benci melihat nyawa bawahanku diatur oleh orang lain. Aku tak peduli siapa kau sebelumnya, atau dendam apa yang kau pikul saat ini. Saat kau sudah cukup kuat, silakan tuntaskan dendammu. Aku takkan menghalangi, tapi selama bersamaku, jangan pernah ada niat terselubung, paham? Segalanya milik Tuan, hamba takkan mengecewakan. Ching Tong pun kembali duduk tenang. Kau akan memegang kendali di sini. Begitu para budak itu tiba, segera susun mereka ke dalam pasukan patroli. Ini petanya, sudah waktunya memberi pelajaran keras pada mata-mata itu. Sementara itu, di bawah terik matahari di istana kota, Ming Zun bertahta dengan angkuh. Seorang tetua mendekat sambil tersenyum licik, Tuan memanggilku? Apa yang bisa hamba bantu? Jangan sentuh dia, perintah Ming Zun mutlak. Si tetua terheran, kenapa? Apa istimewanya orang itu? Dia berada di bawah perlindunganku. Kilasan memori itu memicu amarahnya lagi. Bahkan aku belum menjamahnya, beraninya kau. Tetua itu hanya tersenyum tipis dan berdalih, hamba hanya penasaran pada sosok jenius yang mampu meracik eliksir tingkat tertinggi itu. Wajah Ming Zun kian menggelap. Sadar akan ketidakpercayaan tuannya, si tetua berjanji tak akan berulah. Sebaiknya memang begitu, ancam Ming Zun sambil beranjak pergi. Gelagat Ming Zun yang tak biasa tak luput dari pengamatan si tetua. Rumor bilang si tabib iblis itu penyuka sesama jenis, namun Ming Zun melindunginya dengan begitu posesif. Rasa penasaran si tetua memuncak. Malam itu, Suyu menemui Luo Ching Tong. Rumput jiwa naga langit dan bumi telah ditemukan. Penjualnya menuntut pertemuan tatap muka besok. Ching Tong melangkah masuk ke arena pertarungan berdarah. Seketika, tatapan tajam si tetua langsung mengunci pergerakannya, menciptakan aura intimidasi yang pekat. Katanya, kemampuan medismu luar biasa. Bisakah kau menyembuhkanku? Jika berhasil, rumput langka itu jadi milikmu. Tawar si tetua sembari meneliti setiap jengkal sosok di depannya. Pupil darah diaktifkan. Melalui penglihatan khususnya, Ching Tong melihat energi kekerasan yang liar tengah mengamuk di dalam tubuh pria itu. Maaf, aku tak bisa membantumu. Cetusnya dingin lalu berbalik. Kau bahkan belum memeriksaku, sudah menyerah begitu saja. Atau kau takut? Ching Tong menyahut santai. Napasmu berat dan beresonansi kuat, tanda energi internalmu sudah benar-benar kacau. Kuku pucat dan kulitmu yang kendur menunjukkan bahwa usia aslimu jauh lebih muda dari penampilan renta ini. Singkatnya, kau menekan kutukan itu dengan kekuatanmu. Kau seharusnya 10 kali lipat lebih muda dari wujudmu sekarang. Tetua itu terpana sebelum akhirnya tertawa lepas. Luar biasa, tak ada satu kata pun yang meleset. Luka ini memang mustahil disembuhkan. Luo Ching Tong memutar matanya jengah. Sejak awal kan dia sudah bilang mau pergi. Baru saja hendak melangkah, si kakek mendadak memanggilnya kembali. Sekat rumput jiwa, naga langit dan bumi, dilemparkan padanya. Ada kejutan lain di dalam, kuharap kau bisa menggunakannya dengan bijak, bisik si kakek. Pria tua itu pun melenggang pergi meninggalkan Luo Ching Tong yang kebingungan. Sakit jiwa ya? Random banget. Sementara itu di kediaman penguasa kota yang megah, Ming Zun mengamati segalanya dari balik bayangan. Rumput jiwa naga itu adalah kunci utama untuk menawarkan racun gu pemakan jantung yang mematikan. Dia segera memerintahkan bawahannya, bocah, seret si dokter iblis itu ke mansion. Perintah mutlak sang penguasa, mari kita lihat apa kau bisa kabur lagi. Pei Cheng terperanjat hebat. Mungkinkah tuannya jatuh hati? Tapi tatapan sedingin es dari Ming Zun langsung membungkam mulutnya seketika. Plak, Feng Yu langsung menjitak bawahannya yang lemot itu. Siap, segera kami laksanakan, bos. Serunya sambil menyeret paksa Pei Cheng menjauh dari sana. Bei kecil, mulutmu itu bisa bikin nyawa melayang suatu hari nanti. Mungkin sebaiknya kau gunakan untuk hal lain saja, sindir Feng Yu tajam. Pei Cheng, cuman bisa melongo bingung. Feng Yu menyeringai penuh arti. Tenang saja, cepat atau lambat kau juga bakal paham kok. Baru saja meninggalkan arena, seorang pemuda bernama Shu Lingfang mendadak berlari dan berlutut di hadapannya. Guru, teriaknya penuh harap. Dokter Iblis, tolong selamatkan ibuku. Luo Ching Tong heran. Bukannya ibumu sudah meninggal? Mana bisa aku menolongnya? Shu Lingfang menyahut dengan sangat cepat. Ibu belum mati, dia tersenyum padaku. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya, sebelum bayangannya benar-benar lenyap selamanya. Hal ini sontak membangkitkan rasa penasaran Luo Ching Tong. Melihat harapan baru, Shu Lingfang girang bukan main.
Terima kasih banyak, Guru. Mulai sekarang, Anda adalah guruku. Sesampainya di rumah Shuling Fang, Luo Qingtong mengaktifkan pupil matanya dan melihat siluet samar seorang wanita. Sindrom pemisahan jiwa, fenomena yang sangat langka, gumamnya. Dia memerintahkan Shuling Fang mengulurkan tangan, lalu menusuk telapaknya hingga darah segar mengalir. Jari-jarinya menari di udara, melukis segel darah misterius. Sikat, simbol itu langsung melesat masuk membentuk karakter segel berkilau di dahi sang ibu. Seiring pudarnya simbol darah, hawa kehidupan kembali merasuki tubuh wanita itu. Shuling Fang menangis haru, namun mendadak tatapan Luo Qingtong menajam drastis, dan dia merenggut sebuah benda aneh dari genggaman wanita itu. Ternyata itu adalah kayu pemandu jiwa 1000 tahun yang sangat langka. Sebuah pusaka, yin terkutuk, yang sanggup melahap jiwa manusia. Namun jika diolah benar, justru bisa menutrisi roh. Inilah biang kerok penderitaan Ibu Shuling Fang. Shuling Fang menatapnya penuh cemas, tapi Luo Qingtong hanya mengibaskan tangan. Kau tahu benda ini berasal dari mana? Dari luar kota, Guru. Ibu langsung jadi begini tepat setelah menemukannya. Begitu sampai di gerbang kota, langkah Luo Qingtong mendadak dihadang oleh Feng Yu. Tuan Dokter Iblis, mohon tunggu. Tuan kami secara khusus mengundang kehadiran Anda. Luo Qingtong membatin curiga. Kenapa penguasa wilayah kegelapan mencariku? Apa dia butuh aku meracik obat? Setelah meyakinkan diri, dia pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Setibanya di mansion mewah itu, Feng Yu dan rekannya langsung pamit pergi. Luo Qingtong mulai menjelajah sekeliling dengan mata penuh rasa ingin tahu, hingga matanya tertuju pada sebuah resep di meja. Buah jantung giok? Apa Ming Zun memilikinya? Dan bukankah ini ramuan yang pernah kubuat? Bagaimana bisa ada orang yang mampu membedah komposisinya? Seketika semuanya menjadi jelas, kecuali dia adalah pria dari Gunung 9 Penyihir itu. Dia berteriak histeris dalam hati, pria misterius di gunung itu dan Ming Zun yang ditakuti. Apa mereka benar-benar orang yang sama? Keringat dingin mulai membanjiri punggungnya. Dia mulai melangkah mundur perlahan dengan panik. Gawat, aku harus segera kabur dari tempat ini. Ini buruk! Brak! Dia justru menabrak dada bidang seseorang. Suara dingin Ming Zun menggema tepat di belakang telinganya. Mau lari kemana kau? Luo Qingtong rasanya ingin muntah darah. Sial banget nasibnya. Ming Zun menatapnya tajam tanpa ampun sedikit pun. Kenapa diam saja? Mari kita lihat trik apa lagi yang kau sembunyikan kali ini. Luo Qingtong murka dalam hati. Trik katanya. Trikku banyak. Kalau level kita sebanding, sudah kubikin kau mempertanyakan eksistensimu. Namun saat ini, dia benar-benar tak berani berkutik. Dengan cepat, dia memaksakan senyum manis. Tuan, saya sungguh tak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ming Zun diam-diam menikmati kepanikannya, namun wajahnya tetap terlihat gelap dan mengancam. Oh ya? Luo Qingtong mulai bicara melantur. Malam itu, aku benar-benar tak tahu itu Anda. Kalau tahu, mana berani aku lancang pada Anda? Bagaimana kalau ku ganti dengan tubuhku saja? Ming Zun menggertakkan gigi menahan amarah. Masih mau sandiwara? Qingtong mundur teratur saat pria itu kian memojokkannya. Buka sendiri topengnya, atau mau aku yang paksa? Biar tanganku yang menyingkirkannya. Di balik diamnya, sejuta makian bergejolak dalam benak Luo Qingtong. Keringat dingin membasahi wajahnya yang tersembunyi. Tepat saat tangan Ming Zun terulur, kata-kata si kakek tua mendadak terngiang. Penglihatannya bisa pulih 2 jam sehari. Jangan sentuh, biar aku sendiri. Bentaknya sambil menyentak lepas penutup wajahnya. Matanya kini berkilat hijau zamrud yang tajam, menampakkan paras pemuda tampan yang sama sekali berbeda. Ming Zun terpaku. Bukan dia. Detik itu juga, Luo Qingtong berpose menggoda. Tuan, tertarik padaku, mau main-main sebentar. Alisnya bertaut, ia mencengkeram dagunya dengan kasar, ada raut kecewa di matanya. Sorot mata ini salah, masih tak percaya? Jemarinya mengusap sudut mata si pemuda. Luo Qingtong balik menggenggamnya. Wah, ternyata Anda seagresif ini ya. Aku jadi malu loh. Wajah Ming Zun menggelap, ia mendaratkan jitakan keras di kepalanya. Jangan konyol, pergi sana. Jiwa pemberontak Luo Qingtong berkobar. Mari kita lihat sekuat apa pertahananmu. Tangannya mulai merayap nakal ke dada bidang sang pria. Saat jemarinya menari bebas dan bibirnya mendekat, Ming Zun langsung mendorongnya dengan kasar. Apa-apaan kau? Apa maumu? Luo Qingtong menatap pria yang murka itu dengan santai. Aku tidak melakukan hal buruk, hanya mencoba memuaskan hasrat terdalammu. Bukankah Tuan sudah lama memujaku? Sekarang Anda ingin menelanjangiku? Nakal sekali. Serunya lantang agar semua orang mendengar, tak peduli pada amarahnya yang meluap. Ming Zun terjebak. Aku tahu Anda naksir, tapi aku lebih suka posisi di atas. Lanjutnya dengan raut wajah pura-pura sedih. Jadi hubungan ini mustahil. Menyerahlah dan mari kita berpisah saja. Ming Zun benar-benar dibuat bungkam 1000 bahasa. Sambil mendengus, ia pergi dengan tampang tersakiti.
Dalam hati, Ching Tong bersorak. Si penguasa agung ternyata penyuka sesama jenis. Berita ini bakal viral. Saat hendak melambaikan tangan, ia melihat Ming Zun berdiri dengan tatapan haus darah yang mengerikan. Matanya menangkap buah hati giok tergeletak di kakinya. Meski sangat ingin mengambilnya, ia menahan diri. Ia pun bergegas pergi. Kedua pengawal melongo kebingungan. Apa maksudnya posisi di atas? Sebelum Feng Yu menjawab, aura membunuh yang dingin menusuk tulang. Pintu hangkur berkeping-keping hingga mereka terpental ke tanah. Apa yang kalian dengar? Mereka panik. Feng Yu segera melapor bahwa informasi tentang si wanita telah tiba dari Kekaisaran Tianyu. Membaca laporan itu, Ming Zun memerintah, bersiaplah, kita berangkat besok. Sementara itu, Luo Qingtong merasa frustrasi. Kenapa buah langka itu ada padanya? Haruskah ia masuk ke jebakannya? Si babi kecil hanya mengangkat bahu acuh. Tanpa buah itu, racunnya takkan sembuh. Si babi tampak menikmati kepanikannya. Soal kelicikan, kau memang jagonya, tapi pria itu jauh lebih licik. Mustahil aku kalah dari satu pria. Malam itu Luo Qingtong, dengan jubah hitam, menyelinap ke kediaman penguasa kota, demi mendapatkan buah hati jiok itu. Saat mengendap di ruang obat, ia mendengar percakapan. Kakak keenam, ambil obat lagi, iri deh, kau bisa melayani tuan yang tampan Mbak Dewa itu. Si pria menjawab, beliau orangnya sangat ramah kok. Qingtong yang sembunyi di pohon nyaris terjatuh. Ramah? Lebih tepatnya monster mengerikan. Tak lama kemudian, Xiao Yu pergi dengan puas. Qingtong menyeringai, kau sasaran empuk. Saat situasi aman, ia langsung memukulnya hingga pingsan. Dan menangkap nampan obatnya. Sekejap saja ia sudah menyamar dengan pakaian pria itu. Sedang apa kau di sana? Sebuah suara mengejutkannya. Itu Bei Cheng. Qingtong langsung berakting panik. Maaf tuan, saya tadi kebelet kencing. Ampuni saya, Bei Cheng menariknya kasar. Tuan sangat butuh obat ini, dan kau malah malas-malasan. Ikut aku. Qingtong mendidih saat si bodoh itu menyeretnya, dan melemparkannya ke lantai begitu saja. Di depan ruang mandi, suara dingin menyambutnya, masuk. Ia tak berani menatapnya, tapi ia penasaran apa dia sedang berendam obat lagi. Memangnya dia sakit apa? Saat mencampurkan herba, ia terbelalak melihat buah hati jiok ada tepat di samping Ming Zun. Tangannya gemetar hingga menarik perhatian sang pria. Ia buru-buru membuang muka. Tiba-tiba Ming Zun berdiri. Mata Qingtong melotot, wajahnya memerah padam. Ia tersandung dan berteriak, biur. Ia jatuh tepat ke dalam bak mandi bersamanya. Gawat, benar-benar gawat. Luo Qingtong ketakutan setengah mati. Sang pria yang terkejut berbalik tepat saat tubuh gadis itu menabraknya, hingga ia menyemburkan darah segar. Di dalam air, Qingtong masih linglung. Benda apa yang menusuk wajahku ini? Ia mendongak dan langsung membatu. Astaga, ia melompat keluar dari air dengan jantung berdegup kencang. Ia ingin minta maaf, namun teringat sesuatu dan mengurungkan niatnya. Ming Zun yang gemetar segera memakai jubah, wajahnya sehitam arang. Tuan, demi apapun, ini murni kecelakaan. Qingtong mencoba membela diri, tatapannya sedingin es. Kau harus mati. Bulu kuduknya berdiri seketika. Tolong percaya padaku, aku benar-benar tidak sengaja. Ming Jan tertegun, mengapa ada suara wanita di sini? Seingatnya tidak ada pelayan wanita di kediamannya. Jantung Luo Qingtong mencelos, ini gawat, ikat rambutnya terlepas sepenuhnya. Air kolam itu telah melunturkan penyamarannya tanpa sisa. Ming Zan melangkah maju, kau tampak familiar, kemarilah. Biar ku pastikan siapa dirimu. Qingtong nyaris histeris, mundur perlahan sambil berteriak. Jangan mendekat. Setelah mendapatkan apa yang ia inkar, ia mencoba melarikan diri, namun terhenti saat mendengar suara tubuh terjatuh. Darah segar mulai merembes dari tubuh Ming Zan. Apa aku mengacaukan pemulihannya? Pikirnya cemas. Namun ia menggeleng kuat. Mungkin dia memang sudah sekarat sebelumnya, bukan salahku. Namun entah mengapa, rasa khawatir mulai menghantuinya. Dia berbalik arah, anggap saja ini karma buruk, aku berhutang padamu. Dengan sisa tenaga ia menyeret pria itu keluar air. Sesi meditasi kolam itu hancur total, membuat meridiannya meledak hebat. Bahkan titik utama yang sempat ia perbaiki sebelumnya, kini hancur berantakan dengan sangat cepat. Sambil menghela napas, ia mulai memeriksa tubuh pria itu dan merasa sangat terpaku. Logikanya, semakin kuat seseorang, tubuhnya harusnya semakin kokoh. Namun pria ini justru menunjukkan fenomena sebaliknya. Seluruh meridiannya serapuh kertas tipis. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai tingkat kekuatan yang begitu mengerikan? Dengan kondisi fisik sehancur ini, sungguh tidak masuk akal. Ia segera menstabilkan meridiannya sebelum pria itu tewas kehabisan darah. Keringat dingin membasahi tubuh Luo Qingtong. Saat selesai, rasa sakit menghantamnya. Energi spiritualnya mengamuk tak terkendali. Apa pria ini semacam sumber energi berjalan? Setiap kali energiku mengalir padanya, setengah kekuatannya ikut terserap kembali. Rasanya tubuhku mau meledak. Ia terpaksa menekan kultivasinya agar tidak menerobos. Ketukan di pintu membuyarkan meditasinya.
Bai Chen dan rekannya bergegas masuk setelah mendengar keributan. Luo Qingtong menyelinap keluar lewat pintu secepat kilat. Tanpa ada jawaban, kecemasan mereka memuncak. Jaga semua pintu keluar, teriak mereka saat mendobrak pintu kamar. Bai Chen tersentak, Tuan Mingzhan terkapar, bersimbah darah. Feng Yu membantunya, luka lama Tuan kambuh kembali. Kita harus segera kembali ke kota utama. Sementara itu, Luo Qingtong mencari kayu pemandu jiwa di pinggiran kota. Inilah tempat yang tepat untuk melepaskan kekuatan yang ia pendam. Lolongan mengerikan menggema saat sebatang pohon raksasa muncul. Pohon hijau gelap yang tampak sangat angker. Menarik, dia ternyata punya kesadaran, gumamnya. Kayu pemandu jiwa itu merintih pilu. Seketika, mata jernih Luo Qingtong berubah abu-abu dan ia melangkah mendekat. Rahang merah darah pohon itu terbuka lebar. Menampakkan wujud aslinya yang sangat buas. Pupil darah Qingtong berkilat. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ini yang kunantikan. Dia melesat tinggi ke udara. Inti energi dari kayu pemandu jiwa 1000 tahun itu ternyata berada di dalam mulutnya. Penemuan ini membuatnya bersemangat. Ledakan energi ungu kemerahan terpancar hebat dari tubuhnya. Pohon itu sadar wanita ini bukan lawan sembarangan. Ingin mengambil intiku? Jangan mimpi manusia, sepasang pedang pun tercipta. Dia memanggil pedang kembar hidup dan mati. Bila hidup menembus pertahanan dan menghisap energi spiritual lawan, Bilah maut melepaskan aura pembantaian murni, tatapan Luo Qingtong mendingin saat mengayunkan pedang maut miliknya. Serangan pohon itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Energi yang ia serap dari pria tadi akhirnya dilepaskan. Dengan beberapa tebasan kilat, dahan pohon itu terpotong habis. Pedang maut memang dilahirkan khusus untuk pembantaian. Hanya roh pohon murahan berani menantangku, cibirnya. Roh pohon itu mengamuk, menembakkan ribuan laser cahaya ke arahnya. Luo Qingtong menghindar lincah dengan pupil darahnya. Benar-benar gila. Meski punya kesadaran, otaknya tetap saja bodoh. Akar-akar pohon melesat cepat, mengurung tubuhnya dalam sangkar tanaman yang mematikan. Dia menusuk salah satu akar, dan dengan satu teriakan, api hitam melahap sangkar tersebut hingga musnah. Kayu pemandu jiwa itu terbungkus api hitam, menjerit hingga menjadi abu. Inti pohon itu pun jatuh ke tangannya. Rasa lelah luar biasa menghantamnya hingga dia berlutut. Pohon itu lebih tangguh dari dugaan. Tak jauh dari sana, pangeran kelima. Yanmo sedang menuju lokasi kayu pemandu jiwa. Kakak seperguruan, lihat ke sana, teriak seorang wanita dari rombongannya. Pilar api hitam membubung tinggi ke langit. Sesuatu terjadi pada pohon itu cepat. Target mereka adalah inti yang sama. Setelah beristirahat sejenak, kondisi Luo Qingtong membaik. Mendengar langkah kaki, ia segera mengenakan cadar dan mengurai rambutnya. Siapapun mereka, identitasku tidak boleh terbongkar. Yanmo terpana melihat sosok di depannya. Rambut panjang Qingtong menari tertiup angin. Wajahnya tersembunyi di balik cadar tipis, cara dia menatap sungguh sangat memikat dan memesona. Ia belum pernah melihat wanita secantik dan seunik ini. Rekan wanitanya mulai terbakar cemburu, kayu itu sudah hilang. Intinya pasti ada padanya. Yanmo hanya terdiam terpesona. Serahkan intinya, atau kau mati. Bentak wanita itu siap menyerang. Yanmo menahan tangannya. Tidakkah kau lihat nona ini buta? Jangan menindasnya. Luo Qingtong tertawa dalam hati melihat drama ini. Siapa sangka pria itu dibuat berlutut memohon. Wanita ini benar-benar gila. Dia menghempasnya kasar, perampok barang kita. Apa kau kena sihir? Yuanmo terbatuk menutupi rasa malunya. Nona, apa kau tahu kejadian sebenarnya di sini? Kami mengincar kayu penuntun jiwa. Luo Qingtong hanya membisu. Jelas sekali, tujuan mereka semua sama persis. Dia melenggang pergi, tanpa sepatah kata pun. Nona, tolong beritahu kami. Dia mendesak lagi. Tiba-tiba, wanita itu menyerang. Kakak senior belum pernah selembut ini pada siapapun. Dasar iblis penggoda, matilah kau. Wajahmu akan kuhancurkan agar tak bisa merayu pria lagi. Luo Qingtong menangkap cambuk itu dengan santai. Nona, jangan, lepaskan. Yuanmo berteriak panik. Luo Qingtong hanya menyeringai licik. Wanita kejam ini ingin merusak wajahku, jadi aku akan membalasnya setimpal. Dia menghentakkan cambuk itu balik, mengenai wajah si wanita yang langsung menjerit. Beraninya kau melukaiku. Kau akan mati. Rasa sakit berganti gatal yang luar biasa. Dia mencakar wajahnya sendiri. Sakit, gatal sekali, wajahku hancur. Apa yang kau lakukan padaku? Wajahnya membengkak cepat, sebuah pemandangan mengerikan yang membuat Yuanmo merinding mundur. Separuh wajahnya mulai membusuk. Luo Qingtong menatap karyanya dengan senyum dingin. Si adik seperguruan menuntut penawar. Namun racun itu mustahil ia sembuhkan. Pasti wanita ini. Dia telah menyabotase kambuku dengan racun mematikan. Luo Qingtong hanya mendengus sinis. Bersyukurlah karena bahan-bahan racunku belum lengkap sepenuhnya saat ini. Menahan malu, wanita itu dicegah Yuanmo. Rakun beraksi, dia pun pingsan. Yuanmo mendekat.
Simpan intinya, tapi serahkan penawarnya. Luo Qingtong tak peduli sedikit pun. Yuan Mo menghunus pedangnya, sementara murid lain mulai menyerang dari belakang secara licik. Luo Qingtong mengaktifkan pupil merahnya. Inikah kemampuan para murid ortodoks yang diagungkan? Seketika, dia menghilang tanpa jejak. Serangan mereka justru mengenai Yuan Mo. Dia muncul di pohon. Murid akademi benar-benar mengecewakan dan sangat payah. Yuan Mo, sang jenius gadungan, tak pernah semalu ini. Dia mencoba mengejar namun malah terjebak formasi gaib. Dia murka. Luo Qingtong menghilang dan memasang jebakan secepat kilat. Wanita ini benar-benar luar biasa dan mengerikan. Yuan Mo sadar mereka bukan tandingannya. Prioritas utamanya sekarang adalah membawa adiknya kembali ke akademi segera. Namun bayangan Luo Qingtong terpatri di benaknya, memicu rasa aneh. Kembali ke kota domain kegelapan, Luo Qingtong penasaran kabar pria itu. Dia pasti belum mati. Tiba-tiba, dia mendengar bisik-bisik orang di sekitar. Mingzun mendadak pergi, lalu kekacauan terjadi di kediaman Dr. Iblis. Rekan sang dokter telah diculik paksa. Luo Qingtong mematung, amarah membara dalam dirinya. Dia menyambar jubah dan berlari pulang. Gerbang terbuka, pelayannya bersimbah darah. Tuan, seseorang mencari Suyu untuk balas dendam. Mereka melukai banyak saudara kami, lalu menyeret Suyu pergi. Chu Lingfeng melapor. Dia mengobati bawahannya dan memanggil manajer arena, yang mengaku gagal total menjaga keamanan. Penyelidikan sedang berjalan. Luo Qingtong mengancam akan memutus kerjasama jika insiden serupa terulang kembali. Dia tak butuh bantuan mereka untuk mencari orangnya. Dia melangkah menuju sebuah pohon dan menendangnya dengan keras. Seorang pria jatuh tersungkur. Dia melemparkan batu ke halaman dan teriakan terdengar. Anak buah Mingzun telah lenyap. Tapi kau masih saja rajin mengintai. Saat para mata-mata mengepungnya, dia bertanya, "Kalian tahu hubunganku dengan Mingzun? Rumahku diserang, kenapa kalian diam saja?" Pria-pria itu langsung berlutut memohon ampun dengan tubuh gemetar. "Siapa yang berani mengacau di rumahku?" Desaknya tajam. Seorang pria gemetar menjawab, "Itu keluarga Cheng dari kerajaan Zhou. Sepertinya gelar dokter iblisku cuman hiasan jika sampah rendahan bisa mengacau." Manajer arena pun gemetar ketakutan setengah mati. "Dokter Iblis, tenanglah. Aku akan memerintahkan cabang kerajaan Zhou untuk memberi peringatan keras pada keluarga Cheng. Ini takkan terulang." Dia pun frustrasi. Dengan hubungan misteriusmu dan sang tuan, siapa yang berani macam-macam lagi? Dia membawa para ahli Marshal Marquis untuk menyelamatkan Suyu. Chu Lingfeng ingin ikut, namun dia melarangnya. "Tetaplah di sini. Aku akan membawa Suyu pulang." Di kapal roh terbang, seorang pria sedang menjilat tetua Luo. "Berkat bantuanmu, kami tak perlu cemas." Dia membawa sang tetua menjauh. Inilah keinginan tuan muda, keluarga Cheng. Suyu dirantai di dalam jeruji besi. Sementara itu di istana Mingzun, seorang pria tua bernama Yue Lao sedang memeriksa Mingzun yang terluka. Yue Lao memantau denyut nadinya, merasa terganggu oleh celoteh Beijing yang berisik. "Jika kau hebat, lakukan sendiri." Feng Yu menarik Beijing yang cemas. Tiba-tiba, wajah Beijing memerah dan meronta. Feng Yu hanya tersenyum padanya. Sejak Feng Yu menjelaskan arti di atas, Beijing selalu menghindarinya karena malu. "Denyut nadi ini aneh," seruan Yue Lao menghentikan candaan mereka. "Jujurlah, apa ada alkemis lain yang mengobati tuan?" Keduanya membantah. Feng Yu yakin sang tuan sendirian. Yue Lao terpana. Meridian sang tuan ternyata sangat stabil sekarang. Dan jalur utamanya mulai pulih sendiri. "Kenapa kalian menyembunyikan alkemis sehebat ini dariku? Meski penyembuhannya baru separuh jalan." "Cukup. Meridiannya kini jauh lebih kokoh, bahaya sudah lewat." Beijing bersorak sementara Feng Yu terperangah. Yue Lao gusar. Penjelasan Feng Yu soal Gunung Sembilan Penihir mendadak membangkitkan minat sang tetua. "Kondisinya kritis, dan kami harus memburu gadis itu, jadi tak sempat memberi kabar lebih awal." Yue Lao akhirnya paham. Ternyata luka-buka ini akibat ledakan energinya sendiri yang tak terbendung. Dia sedang menguji batas meridiannya. "Lalu, apa kalian bertemu hantu penolong yang menyembuhkannya secara misterius?" Mengzan terbangun dan mengiyakan soal hantu itu. Tatapan tajamnya sukses membuat pria di hadapannya merinding. "Berani menatapku, keluarga Su sudah musnah. Tuan muda yang agung ini kini hanyalah tawanan sampah." Suyu kini hanya tawanan tak berdaya. Namun sorot matanya yang membangkang masih memancarkan aura perlawanan. "Ingin tahu kenapa keluarga Su hancur? Kau pikir ini hanya soal kekalahan di kota perbatasan itu?" Suyu tersentak. Pria itu menyeringai licik, mengingatkan kejayaan militer pasukan keluarga Su yang legendaris. Mengapa mereka ceroboh di pertempuran paling krusial? Suyu meronta dalam belenggu, menyadari ini semua jebakan. Ayahnya tewas dalam rasa bersalah yang semu. Dendam membara, Suyu ingin mencabik-cabik pria itu sekarang. "Siksaan nyeri menantimu di keluarga Cheng." Namun sebuah suara dingin menginterupsi. "Benarkah?" Luo Qingtong muncul.
Sayangnya, kau takkan pernah sampai ke sana, Suyo kegirangan, tapi pria itu tetap meremehkan Qingtong. Baginya, Qingtong hanyalah tabib gadungan. Suyu cemas, dia tahu betapa mengerikannya kekuatan keluarga Cheng. Dengan jentikan jari, pasukan Qingtong menyerbu. Pria itu tertawa sombong meremehkan para Marshal Marquis ini. Berani menantang keluarga Cheng, Qingtong mencabut pedang kembar hidup mati. Musuh level 6 langsung menerjang ganas. Tinju dilepaskan, tapi Qingtong menghilang bagai asap. Dia muncul di belakang lawan dengan kilatan pedang. Sekejap, kepalanya menggelinding. Semua orang membeku. Seorang Marshal Marquis tewas tanpa sempat melawan balik sedikit pun. Kekuatan marsial King Qingtong meledak. Sabetannya membantai para kroco, menyisakan satu orang terakhir yang gemetar. Perisai pelindung aktif, aku puncak Marshal Marquis, kau takkan bisa menembusku, namun bentuk pedang Qingtong berubah. Bila kehidupan mulai menghisap jiwa dan tenaga, energi perisai itu tersedot masuk ke dalam pedang mautnya. Lalu datanglah bilah kematian. Panik, pria itu menjerit histeris meminta tolong pada Tetua Liu yang diam. Pedang menembus dadanya dengan telak. Dia tewas sia-sia sementara Tetua Liu hanya menonton dengan tatapan serakah. Mata Tetua Liu berkilat menginginkan pedang itu. Qingtong menyeringai, menantangnya bertaruh nyawa demi senjata tersebut. Dia seorang Martial King! Suyu berteriak panik. Tetua itu melesat, melengkurkan serangan cahaya merah mematikan. Itulah jurus pamungkas Martial King. Pasukan Suyu mencoba maju, tapi gelombang energi lembut mendorong mereka. Cahaya hitam lega membalas. Benturan dua kekuatan besar itu memicu ledakan dahsyat yang mengguncang medan tempur. Suyu terbelalak. Qingtong berdiri tegak memegang bilah kematian. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa seepik itu? Tetua Liu makin gila karena haus akan pedang tersebut. Dia menghujani Qingtong dengan ribuan serangan beruntun. Qingtong tetap tenang. Api hitam legam muncul dari tangannya, menelan seluruh serangan musuh tanpa sisa. Namun tangannya gemetar. Jiwanya memang level Martial King, tapi fisik aslinya masih level Martial General rendahan. Memaksakan pedang kembar telah menguras energinya. Tetua Liu sadar, jika ini berlanjut, dia bisa kalah memalukan. Jurus Blazing Slash dilepaskan. Qingtong tak sanggup menangkis. Tiba-tiba Suyu nekat pasang badan di depannya. Bodoh, batin Qingtong. Dia menarik tangan Suyu, memutar tubuh mereka berdua demi menghindari serangan. Darah segar menyembur dari punggung Suyu. Dia rela menjadi tameng hidup demi melindungi sang permaisuri. Meluk Suyu, amarah di mata Qingtong meledak bagai badai. Anjing tua, kau benar-benar kari mati. Si babi kecil yang sombong mendadak panik. Dia menyebut dirinya dewa babi kuno, tapi nyalinya ciut seketika. Dia menangis ketakutan melihat bola api dan bersembunyi di balik dinding es milik Snowball yang kokoh. Saat es mulai meleleh, si babi malah mendorong Snowball demi melindunginya. Qingtong benar-benar dibuat terkejut. Syukurlah mereka baik-baik saja. Kini saatnya memulihkan tenaga. Tetua Liu tertegun melihat dua monster kecil itu. Makhluk apa kalian ini? Si babi malah mengomeli Snowball karena dianggap memalukan dan kurang agresif menyerap aura. Merasa diremehkan, Tetua Liu menebas Snowball dengan murka. Wajah si babi kecil itu mendadak pucat pasti ketakutan. Snowball menyemburkan hawa dingin ekstrim, membekukan kaki sang tetua hingga dia jatuh tersungkur dengan posisi memalukan. Si babi tertawa terpingkal-pingkal. Saat pria itu mencoba bangkit, Snowball sudah menyiapkan serangan pembeku tahap kedua. Bahkan satu kristal es pun tak sanggup ia ciptakan. Si kecil itu merengek iba. Dasar payah, jangan berani bilang kau mengenalku. Pria itu menyeringai remeh, menghinaku habis-habisan. Mampuslah. Si babi berpose keren dan menendang Snowball. Aura ungu pekat meledak darinya. Minggir. Luo Qingtong bangkit berdiri dengan susah payah. Pupil darahnya berkilat tajam saat ia menghunus pedang kembar. Tebasan membara. Bola api merah gelap raksasa melesat dahsyat. Rahang pria itu jatuh seketika. Ledakan api menelannya bulat-bulat tanpa ampun, lalu menghempaskannya keluar kapal. Sisa energi Luo Qingtong terkuras habis. Inilah kekuatan rahasia dari kemampuan pupil tertingginya. Peniruan sempurna. Si babi yang menggendong Snowball pingsan di kepalanya menoleh ke bawah dan mendadak pucat pasi. Pria malang itu hancur menjadi genangan darah. Ya Tuhan, wanita ini benar-benar monster. Dinasti Sucicu Agung, Kerajaan Shui, keluarga Chung, pemimpin klan dan putranya, Chong Lingyun, sedang berbincang di aula utama. Tanpa peringatan apapun, Chong Lingyun merasakan segel spiritual kapalnya terhapus paksa dari jiwanya. Ayahnya terperangah, seorang pelayan masuk terburu-buru tuan. Tuan muda, gawat. Pelita jiwa Tetua Liu dan manajer Zhang baru saja padam. Pria itu menggebrak meja dengan murka. Bagaimana mungkin sisa-sisa keluarga Su bisa menghabisi Tetua Liu? Pelayan itu gemetar menyerahkan surat dari kota cabang wilayah gelap. Emosinya meledak setelah membaca isinya. Sialan, ternyata Suyu adalah bawahan tabib iblis pupil hantu, dan tabib itu merupakan tamu agung di wilayah gelap. Jika kita berani mengusik mereka lagi, keluarga Chung akan berada dalam bahaya besar. Jadi kapal rohku hilang begitu saja?
Chung Lingyun tidak terima. Ayahnya pun merasa sangat dongkol, tapi mereka dilindungi wilayah gelap. Chong Lingyun tak peduli. Kalau begitu, mari kita sewa pavilion pembunuh tertinggi. Mereka hanya peduli nyawa dan bayaran tanpa banyak tanya. Setelah beberapa hari beristirahat, Mingzun akhirnya pulih sepenuhnya. Laporan investigasi itu membuatnya geram. Fang Yu mengaku Shaoli dipukul pingsan di taman. Seseorang menyamar lalu menyelinap ke pemandian. Buah jantung giok milik Tuan telah raib. Mingzun tak menyalahkan mereka. Yilau bingung, lukanya mulai sembuh. Tapi kenapa boka ini sewot sekali? Apa dia dilecehkan wanita itu? Wajah Mingzun langsung berubah menjadi sangat kelam. Semburat merah muncul di pipinya saat teringat kejadian di pemandian. Wanita itu benar-benar tak tahu malu. Ia melirik si lelaki tua. Kurasa kau butuh beberapa suplemen ginjal. Yilau tiba-tiba teringat sesuatu. Babiku belum diberi makan, ia segera kabur terbirit-birit. Fei Qing dan Fang Yu terdiam 1000 bahasa. Dia mencuri buah jantung giok. Apa dia? Matanya sudah sembuh, Tuan. Mungkin dia sedang merasa terdesak. Kalau tidak, mana mungkin dia senekat itu. Ucapan Fei Qing menyadarkan Mingzun akan sesuatu. Bawakan daftar herbal yang diberikan tabib iblis ke arena pertarungan. Mengingat berbagai penyamaran cerdik Luo Qingtong, ia menahan mereka sebelum pergi. Sebuah sketsa pemuda tampan ia lukiskan. Sebarkan gambar ini ke seluruh penjuru wilayah gelap. Jika kalian menemukannya, segera lapor. Senyum tipis terukir di wajahnya. Kali ini, mari kita lihat kemana kau akan lari. Tuan biasanya mencari seorang gadis, tapi sekarang malah melukis pemuda tampan. Fang Yu mengendap-endap penasaran di belakangnya. Aku tak pernah melihat orang ini sebelumnya. Fei Qing terlonjak kaget. Terlalu dekat. Ini benar-benar aneh sekali. Fang Yu tampak sangat terluka. Apa ini Fei kecil yang dulu selalu menempel padaku, yang ingin tidur dan mandi bersamaku? Wajah Fei Qing memerah padam. Apa kapal persahabatan kita sudah karam? Ucap Fang Yu dengan nada sedih yang dibuat-buat. Fei Qing hampir kehilangan kendali. Kau benar saudaraku, bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Suasana hati Fang Yu berubah seketika. Karena kau masih mengingatku, aku memaafkanmu. Ia mengelus dagunya. Sejak aku menceritakan hal-hal tentang pria padamu, kau tidak naksir padaku kan? Kenapa kau selalu menghindar? Ini benar-benar menyinggung perasaan. Aku cuma menjaga jarak. Kau mengerti. Penolakan adalah sebuah pengakuan, aku paham. Fei Qing membungkam mulut Fang Yu dan merangkulnya paksa. Ayo kakakku sayang, mari kita laksanakan perintah Tuan. Panggilan kakak itu langsung membuat hari Fang Yu menjadi indah. Mereka pergi sambil merangkul, bergosip apakah Tuan mereka itu playboy yang mengejar gadis di satu waktu, lalu beralih ke pemuda tampan di waktu berikutnya. Malam itu, Suyu akhirnya siuman. Tuan Suyu sudah sadar. Teriak Chu Lingfang. Luo Qingtong menghampiri tempat tidur. Meridianmu yang hancur telah kubangun kembali. Potensimu kini jauh lebih dahsyat. Zuo Yu benar-benar terperangah. Semua jalur meridiannya bersih, aliran energinya mengalir begitu lancar tanpa ada hambatan. Bahkan seorang raja bela diri pun mustahil melakukannya. Luo Qingtong menambahkan, raja bela diri hanyalah sampah dibandingmu. Kini kau memiliki tubuh bawaan. Suyu sadar Qingtong tak hanya menyelamatkannya, tapi juga merombak total masa depannya. Ia berlutut di tempat tidur. Aku bersumpah demi jiwaku takkan pernah mengkhianati Tuan. Jika melanggar, biarlah petir menghancurkanku. Tuan, aku punya satu permintaan lagi. Kau ingin menghancurkan keluarga Chong atau kerajaan Shui? Luo Qingtong memapahnya berdiri. Tidak, aku akan membalas dendam dengan tanganku sendiri. Aku ingin ke tanah kekacauan di selatan jauh untuk menjadi pedangmu, membangun kekuatan yang setia kepadamu, agar Tuan tak perlu khawatir lagi. Tekad Suyu menyentuh hati Luo Qingtong. Baiklah, di ruang kerja, Luo Qingtong membekali Suyu pedang pusaka dan teknik tingkat raja yang legendaris. Warisan tetua Luo itu ia serahkan bersama Snowball yang terlelap untuk melindunginya di belantara yang mematikan. Snowball yang baru terbangun mendadak syok saat menyadari dirinya akan dijadikan jaminan keamanan bagi orang lain. Ia meronta hebat, namun si babi malah berlagak jemawa. Dia sangat menempel padaku, dasar manja, ledeknya. Kau sudah besar, aku bukan ibumu selamanya. Snowball pun menjerit histeris dengan air mata yang membanjir deras. Saat si babi berpaling sinis, Snowball langsung menggigitnya hingga jeritan babi yang melengking mengguncang seluruh ruangan. Snowball terisak di pelukan Suyu sementara si babi emosi. Chu Lingfeng pun memohon ikut bertarung bersamanya. Namun ia menolak tegas. Ini bukan permainan, kau hanya akan jadi tumbal sia-sia. Lingfeng pun terbakar ambisi. Akan kubuktikan aku bisa melindungimu. Pagi harinya, Luo Qingtong membagi pasukannya menjadi 2 divisi tempur. Satu tim mengawalnya pulang, sisanya menetap. Bagi yang ikut denganku, berangkat sekarang dalam kelompok-kelompok kecil. Tiba-tiba Lingfeng berlutut. Guru izinkan aku di Dark Domain. Aku masih terlalu lemah untuk menjagamu sekarang. Aku ingin berevolusi. Meski tak berbakat, aku tak takut mati. Semakin dihajar, kekuatanku justru meledak drastis.
Tekadnya mengincar arena berdarah pun direstui. Sementara itu, di istana Mingzun yang megah dan mencekam, sang penguasa geram menatap daftar herbal. Beraninya kau mempermainkanku lagi, tabib iblis pupil hantu yang licik. Kali ini aku sendiri yang akan menguliti rahasiamu. Kau pikir bisa menyembunyikan herbal itu dariku selamanya? Bai Qing merinding melihat murka tuannya. Menguliti sang tabib, apa sang penguasa agung sudah hilang akal sehat? Siapkan pavilion roh, kita serbu kerajaan Dongli. Namun laporan menyebut sang tabib telah menghilang tanpa jejak. Mingzun meledak marah. Sampah, kerahkan 36 istana untuk memburu jejak tabib iblis itu sekarang. Jika gagal, ia tersenyum mengerikan. Kalian berdua akan kulempar ke rumah kecantikan untuk dipermalukan seumur hidup. Mendengar nama rumah kecantikan, wajah mereka pucat pasi. Feng Yu bersumpah akan menuntaskan misi perburuan ini. Saat menjauh, Bai Qing malah asyik bergosip tentang niat layar tuannya yang ingin menguliti tubuh sang tabib. Feng Yu baru mau menegur, tapi aura membunuh yang dingin tiba-tiba mencekik udara di sekitar mereka berdua. Bai Qing, sepertinya kau sudah tak sabar ingin masuk ke rumah kecantikan sekarang juga ya? Seret dan lempar dia ke sana. Jangan biarkan dia keluar tanpa izin dariku. Perintah sang penguasa mutlak. Di sisi lain, seorang tetua dihina putri jahat saat membela cucunya, membuat posisi keluarga Luo kian terdesak. Rumor itu sampai ke telinga Luo Qingtong. Keluarga kerajaan Tianyu benar-benar tak tahu malu, desisnya tajam. Setelah menyogok pelayan, terungkap fakta pahit. Tetua Luo pulang dari Tianyu dengan luka parah di sekujur tubuh. Keluarga Luo dihina habis-habisan oleh Dongli karena Tianyu menolak membatalkan pertunangan paksa yang sangat merugikan itu. Luo Qingtong beranjak pergi setelah memberi uang tutup mulut. Di tengah hutan ia memberikan komando tempur. Ia memerintahkan pasukannya meluncur dengan kapal roh, sementara dirinya sendiri menghilang dalam bayang-bayang untuk beraksi solo. Siapapun yang berani menyentuh keluargaku, mereka akan membayar dengan nyawa. Dendamnya mulai membara sangat hebat. Di sisi lain, Mingzun merenungi perasaannya. Aku menyukai wanita licik itu, mustahil, jangan konyol dan halu. Padahal, meski ia kesal setengah mati, tak ada sedikit pun niat membunuh dalam sorot matanya yang tajam. Wanita sialan itu terus-menerus memanfaatkanku. Saat tertangkap nanti, akan kubalas semua perbuatannya 2 kali lipat lebih menyakitkan. Tak lama, Feng Yu melapor bahwa pergerakan sang tabib sangat liar dan sulit dilacak oleh intelijen terbaik mereka. Sang master mendengus sinis. Apa kau juga punya keinginan untuk menyusul ke rumah kecantikan juga, Feng Yu? Feng Yu gemetar ketakutan. Kabar dari Tianyu mungkin jebakan, tapi ini satu-satunya petunjuk investigasi yang kita miliki. Ketertarikan Mingzun pun terusik. Siapkan pavilion roh. Target utama kita adalah Kekaisaran Tianyu sekarang juga. Karena butuh tenaga ekstra, ia menjemput Bai Qing yang sedang menjalani hukuman memalukan di rumah kecantikan tersebut. Keperat, kau memukul bokongku lagi hari ini, teriak Bai Qing histeris di dalam gedung penuh skandal itu. Feng Yu tertegun melihat Bai Qing sedang berpose sangat eksotis di bawah arahan sosok misterius yang kemayu. Sambil tersenyum, sosok itu membetulkan lekukan pinggang Bai Qing agar terlihat jauh lebih menggoda dan juga menawan. Wajah Bai Qing memerah padam karena malu. Feng Yu hanya bisa melongo melihat pemandangan yang sangat absurd itu. Master memanggilmu untuk misi rahasia ke Tianyu. Bai Qing langsung kegirangan mendengar berita penyelamatan dari neraka itu. Ia saking semangatnya sampai merobek bajunya sendiri, membuat Feng Yu mimisan melihat aksi liar di depan matanya. Luo Qingtong sedang bersantai di kedai teh Tianyu. Tuan, bagaimana karamu? Mengatasi keluarga kerajaan? Tanya si babi penuh semangat. Haus akan kekacauan baru. Saat menyusun strategi, kedai mendadak gempar. Lihat, ada dewa turun ke bumi. Sangat tampan, jantung Qingtong berdegup kencang saat melihat Ye Qianming hadir. Ia tersedak teh hingga si babi gemetar. Gawat, ini pasti karma buruk kita. Kenapa selalu bertemu dia? Menyerah sajalah, Qingtong ingin menyumpal mulutnya itu. Jangan takut, dia cuma kenal dokter hantu, bukan gadis dari Gunung Sembilan. Dulu kamu buta kan? Hal itu membuat Qingtong terpikir untuk menjahili pria itu. Ia tersenyum licik, membuat babi itu ngeri. Kamu benar-benar sedang bermain api. Tatapannya berubah hijau tajam saat ia berani menepuk pundak pria dingin di depannya. Kak, oramu memukau sekali. Boleh aku ikut minum? Tatapan Ye Qianming seketika menggelap. Sudut bibirnya berkedut menahan hasrat untuk menangkapnya. Ia pun mencengkeram tangan gadis itu. Mari minum bersama. Qingtong tak bisa melepaskan diri. Apa pria ini gay? Genggamannya sangat kuat. Kenapa kamu tidak lari saja? Tanya pria itu penuh selidik. Lari? Kan aku baru sampai. Meski curiga, ia akhirnya duduk dengan perasaan gelisah. Tadi katanya kagum? Tentu. Sosok dewa sepertimu pasti dipuja siapapun, kilahnya cepat. Jadi dia sengaja menggodaku? Baiklah, selama dia tidak kabur akan kubiarkan saja. Qingtong merasa terjebak. Ye Qianming, itu namaku, ucapnya sambil mengangkat cawan. Qingtong bernapas lega. Bersulang, Kak.
Ternyata ia hanya terlalu banyak berpikiran buruk. Namun sikap waspadanya justru tampak seperti rasa malu di mata dingin pria itu. Kamu menghindar karena takut aku tak menyukaimu? Jujur sajalah, namaku Jitong. Panggil saja Xiaotong. Pria itu kesal karena ia masih memakai nama palsu. Jitong, nama yang unik. Qingtong bingung saat ia berbisik soal wilayah kegelapan. Dokter Hantu, seluruh dunia mencarimu. Sontak Qingtong tersedak, ia merasa sangat terancam. Apa dia sudah curiga? Lalu, apa urusanmu datang ke Kekaisaran Tianyu ini, Kak? Ye Qianming tersenyum misterius. Tentu saja untuk menangkap mangsa yang lincah. Jantung Qingtong berdebar hebat. Minumlah Jitong. Katanya ingin menemaniku bersulang tadi. Qingtong mencoba rileks sembari menenggak minuman yang terus dituangkan pria misterius itu. Jelas demi jelas tandas hingga ia mulai mabuk dan tampak menggemaskan bagi Qianming. Saat ditawari lagi, Qingtong menolak dan justru meraih lengan pria itu dengan berani. Dia khawatir dengan lukaku, sentuhan kulit mereka membuat jantung Qianming berdegup liar. Wajahnya memerah seketika. Wanita mesum ini sengaja menyentuhku. Batinnya, sementara mata Qingtong bekerja. Hasilnya nihil, tubuh pria ini tetap menjadi rahasia yang tak bisa ditembus kekuatannya. Padahal dia benci disentuh, tapi kenapa sensasi ini begitu kandu dan penuh misteri? Saat ditanya, Qingtong hanya menjawab seadanya, meski ia kesal tak menemukan jawaban. Matanya mulai sakit dan ia harus pergi, namun hal itu membuat Qianming murka. Ia mencengkeram bahunya kuat-kuat, kita sudah sepakat minum, apa pujianmu tadi, hanya kebohongan. Aku harus pulang memberi makan ayam, namun Qianming sudah membaca semua gerak-geriknya. Matamu sudah mencapai batasnya, ayo tunjukkan siapa dirimu sebenarnya, karena kita sudah akrab. Biar aku antarkan. Qingtong lemas, ia benar-benar masuk ke dalam perangkapnya. Melihat keputusasaan gadis itu, Qianming puas. Aduh, perutku melilit, aku harus ke toilet. Tidak masalah biar pengawalku Beijing yang menemanimu ke sana. Qingtong terkejut. Atau mau aku sendiri yang mengantarmu? Mendengarnya, Qingtong memilih dikawal oleh Beijing. Beijing membusungkan dada, siap mengawasi seperti elang agar mangsa tuannya tidak kabur. Qianming tersenyum puas menanti mangsanya kembali, meski pengawalnya mengingatkan agar tidak terlalu agresif. Fang Yu baru bicara, tiba-tiba Ye Chenming meremukkan kangkirnya. Qingtong pun tatapan Chenming mendingin, dia ingin menebas bahu Beijing. Namun Qingtong justru menarik paksa pria itu berdiri. Ikut aku bertemu kawan lama, ucapnya menyeret Chenming. Begitu sampai di sebuah ruangan, firasat buruk mulai menghantui. Segerombolan pria kekar menyerbu. Chenming terpaku, lalu niat membunuhnya meledak gila-gilaan. Dia pun segera mencari sosok Qingtong. Tapi dia lenyap, mendengar ledakan di belakang Chenming murka. Si babi gemetaran, tingkahmu bisa membuat kita berdua mati. Qingtong hanya meringis, katanya itu tidak sengaja. Dia langsung menyuruh si babi mengeluarkan seluruh cincin ruang miliknya. Ribuan botol eliksir bisa masuk ke sana. Si babi bingung buat apa sebanyak itu. Wajah Qingtong tampak licik. Tentu saja untuk merampok. Chenming hampir gila. Qingtong, apa kamu begitu putus asa untuk melarikan diri dariku? Apa semua perhatianmu dulu hanya akting? Hu Qing dan Fang Yu panik mendekat. Tuan, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau ketemu aku akan, dia tidak sanggup melanjutkannya. Sementara itu, Beijing sudah tersulut emosi. Kita cincang dan siksa dia sampai mampus. Ungkapan itu malah membuat Chenming makin murka. Berani sekali kau ingin menyakitinya. Langkahi dulu mayatku. Beijing bingung. Tuan tidak tega. Detik itu juga, Chenming teringat bisik-bisik anak buahnya dulu. Apa benar Tuan naksir si tabib licik itu? Dia membayangkan sifat wanita yang kejam, liar, namun sangat mempesona. Bayangan wajah Qingtong yang ekspresif mulai menghantuinya. Tidak tega. Apa ini cinta? Pikiran itu kini tertanam kuat di otaknya. Fix. Dia jatuh hati. Beijing shock berat. Tuan serius? Fang Yu gersap membekap mulut temannya agar tidak ricuh. Chenming tersadar sepenuhnya. Jadi ini cinta ya. Fang Yu pun menimpali. Jika seseorang mampu mengaduk-aduk emosimu, dan kamu tetap menerima segala kelakuannya, itulah cinta. Dia mengatakan itu sambil melirik kode ke arah Beijing. Chenming pun tersadar. Jika dia cinta, maka dia harus memilikinya. Toh, wanita itulah yang lebih dulu mengejar dirinya. Dia harus tanggung jawab. Sekarang setelah aku paham perasaanku, jangan harap dia bisa melarikan diri lagi.